Gangki bergejolak, dan partikel debu yang datang satu persatu tampak seperti matahari yang dilihat Zhong Zhou di dunia khusus itu. Terbakar dan pecah dari dalam keluar, keseimbangan inti runtuh, memancarkan cahaya dan panas yang tak ada habisnya. Bahkan hal sepele pun memiliki kekuatan untuk menjatuhkan orang kuat di alam spiritual. Dan ketika sebagian dari mereka terbang, bahkan pada saat ini, Zhong Zhou, yang kekuatannya jauh di atas puncak negeri dongeng, merasa sangat sulit untuk menghadapinya. 37 pedang gigi naga kekaisaran terus berputar dan menebas. Namun, dalam jarak 1000 kaki sebelumnya, energi pedang mengalir dengan bebas dan kuat. Perlahan-lahan ia menyusut kembali hingga jarak 10 kaki, membentuk penghalang geng pedang. Cobalah yang terbaik untuk menjaga ruang kecil ini dan mencegah partikel debu memasuki kisaran ini. Melindungi Zhong Zhou dan Lu Wubing, mereka terus menyerang lapisan dalam formasi. Yang terakhir tampaknya sangat mempercayai Zhong Zhou sehingga dia mengabaikan orang lain. Bahkan di saat yang paling berbahaya, ketika debu api hampir mencapai tubuhnya, dia tidak pernah goyah sedetik pun. Berkonsentrasilah padanya dan manfaatkan kesenjangan ruang dan waktu. Keduanya menerobos ke dalam formasi tanpa bahaya apapun. Zhong Zhou sedikit khawatir pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa ini adalah Lu Wubing. Kalau hanya bicara jalur formasi memang di atasnya. Dia juga tampaknya memahami pembentukan debu api ini dengan sangat baik. Jadi dia berhenti terganggu dan hanya melindungi mereka berdua agar tidak terluka oleh debu api yang menutupi langit dan bumi. 37 pedang, seperti sebuah lengan. Di sekeliling tubuh, serangkaian busur indah digambar, merayu energi spiritual jalan dan sepenuhnya menghalangi partikel debu tersebut. Saya tidak terlalu memperhatikan lampu menyala dan panas itu. Dia menguasai cara akhir dan awal yang tak terbatas, dan yang paling tidak dia takuti adalah cahaya dan panas yang tidak terkendali ini. Tidak lebih dari itu. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, Zhong Zhou mengangkat alisnya lagi, merasakan bahwa pikiran yang luas dan tak terbatas datang ke sini. Tidak terhalang oleh formasi spiritual ini, motif api itu juga diabaikan sepenuhnya. Tanah suci. Hati Zhong Zhou sedikit tenggelam. Saya pikir itu terjadi begitu cepat. Hanya perlu 5 atau 6 napas untuk memasuki formasi besar ini. Dia juga berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengganggu area sekitar dan menyebabkan terlalu banyak perubahan pada batasan di dalam arai. Namun, hanya dalam 6 napas, seorang pria kuat dari alam suci yang sedang melihat 9 neraka kematian tertinggi bereaksi. Saya ragu-ragu dalam hati apakah akan mundur sementara atau mencari cara untuk menunda. Saya mendengar fluktuasi dalam suara dingin Lu Wubing di sebelahnya. Di sinilah tempatnya. Anda bisa langsung menuju neraka tingkat ketiga. Saya tidak cukup kuat, Yang Mulia. Cahaya ungu melintas di mata Zhong Zhou, dan dia melihat ke arah tempat Lu Wubing memberi isyarat. Dalam sekejap, dia mengetahui di mana letak celahnya. Hal ini dapat mengarah langsung ke dimensi ruang tertentu, tetapi pada saat yang sama juga terdapat resistensi yang kuat. Tanpa ragu-ragu atau pikiran yang mengganggu, Lu Wubing tidak menunggu sampai kata-katanya selesai. Pedang tanpa nama Zhong Zhou terpotong dari udara. Waktunya, percepat. Ruang angkasa, melipat. Sebab dan akibat, terbalik. Takdir, terkunci. 79 bintang dan benih tahu muncul di sekelilingnya, dan mereka jatuh bersama dengan cahaya pedang. Lalu terdengar suara ledakan, dan ratusan ribu debu api di ruang ini padam. Kekosongan itu runtuh. Retakan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya terbentuk satu demi satu. Celah itu juga diledakkan oleh pedang ini tanpa usaha keras. Dan itu ada di alam suci pemikiran ilahi. Memperluas ke momen sebelum ini. Zhong Zhou menggunakan kekuatan sihir untuk dengan cepat menggulung sosok Lu Wubing dan memasukkannya langsung ke celah ruang waktu yang terbuka. Benar-benar menghilang ke dalam ruang ini, menyebabkan semua debu api yang berkumpul kehilangan targetnya. Ketenangan dipulihkan. Namun sesaat kemudian, seorang lelaki tua berjubah merah cerah tiba-tiba melangkah maju. Dia datang entah dari mana, melangkah ke dalam kehampaan, menatap Zhong Zhou dan Zhong Zhou dengan setengah tersenyum, dan menghilang begitu saja. Sungguh luar biasa bahwa kedua orang ini dapat meluangkan waktu dan menerobos ke titik ini. Nah, pedang terakhir ini sangat luar biasa. Pedang ini sebenarnya dapat menembus 16 lapisan batasan dan 4 lapisan penghalang ruang angkasa. Sayang sekali mereka datang juga terlambat dan tidak bisa berciuman. Ada kekaguman dalam kata-katanya, tapi di wajah lelaki tua itu, dia menggelengkan kepalanya dengan dingin dan menghela nafas. Meskipun kedua orang ini bukan penjahat keluarga Lu, mereka telah dijatuhi hukuman mati.
Tampaknya orang-orang yang tidak termasuk dalam daftar penjahat keluarga Lu ini akan lebih sulit melarikan diri dari penjara kematian 9 Jue. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus mengatakan itu Anda, karena saya tidak tahu ketinggian dunia. Atau apakah penjara kematian 9 Jue keluarga Lu saya telah kehilangan reputasinya seperti dulu di tahun-tahun ini. Hanya saja aku terlibat, dan aku harus mengkhawatirkanmu untuk sementara waktu. Setelah berpikir singkat, beberapa sinar cahaya keemasan terbang ke segala arah. Meski mengganggu, itu hanya kasus kudis dan tidak mengharuskan dia melakukan apapun secara pribadi. Bahkan jika kekuatan orang ini mungkin berada di atas alam dewa. Namun, di penjara kematian 9 Jue, hal itu tidak ada gunanya. Kemudian lelaki tua berjubah merah itu memandang dengan aneh ke arah kehampaan di luar formasi. Saya selalu merasa ada yang tidak beres di sana. Entah ada atau tidak, ada perasaan gemetar samar di dadanya. Pikiran rohaninya menyebar ke segala arah, tetapi tidak ada yang ditemukan. Orang tua berjubah merah itu mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya, dan pergi. Dia sepertinya tidak peduli, tapi jauh di dalam matanya, ada sedikit tanda kesungguhan. Entah itu atau tidak ada yang aneh dengan tempat itu. Entah itu seseorang yang datang, yang kekuatannya jauh lebih unggul darinya. Apa yang terjadi kali ini cukup aneh, jadi sebaiknya tangani dengan hati-hati. Apakah ini formasi 9 penjara kematian tertinggi begitu saja? Saat Zhong Shou mengucapkan kata-kata ini, dia sudah berdiri di dunia yang aneh. Di depan Anda ada hutan belantara yang tersembunyi di balik kabut hijau tebal. Dan di sebelahnya, itu adalah Lu Wubing. Setelah memasuki lantai 3 penjara kematian ini, Zhong Shou masih khawatir. Setelah bergerak beberapa kali berturut-turut, saya tidak memperhatikan pencarian Roh Kudus. Dunia ini sangat luas, dan tampaknya memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, sehingga mustahil bagi para yang mulia Saint Realm dan karakter tingkat pertama untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia ini. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah, dan metode Zhong Shou untuk menyingkirkan pikiran spiritualnya dapat dipertahankan. Hal yang paling aneh saat ini adalah terbentuknya debu api tadi. Dari segi kekuatan, ini sangat luar biasa. Namun, untuk mengatakan bahwa formasi ini akan menempatkan Jiu Jue di penjara kematian, hanya 2 orang yang melarikan diri dalam puluhan ribu tahun, Zhong Shou tidak akan pernah mempercayainya. Ekspresi Lu Wubing acuh tak acuh formasi neraka kematian ditujukan untuk bagian dalam tetapi tidak untuk bagian luar. Yang mulia, Anda dapat melihat ke dalam saat ini, dan kemudian melihat energi spiritual di sekitar Anda untuk mencari tahu. Zhong Shou terkejut, pikirannya menyebar, dan dia melihat lebih dekat. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi serius. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi pada saat ini, kekuatan sebenarnya dan kesadaran jiwa di tubuhnya sepertinya terkunci dan secara bertahap terkonsolidasi. Untungnya, Lu Wubing memperingatkannya sejak dini dan bertarung dengan seluruh kekuatannya, sehingga kekuatannya tidak terlalu terhalang. Tak hanya itu, 5 unsur energi spiritual di sekitar tempat ini pun terlihat jelas. Namun, pikiran Zhong Shou benar-benar di luar jangkauan. Hanya energi spiritual api yang dapat dikuasai. Dengan pemikiran di benaknya, Zhong Shou mencoba menggunakan semua teknik spiritual yang dia tahu, tetapi tidak ada respon sama sekali. Meskipun 5 unsur energi spiritual ada, namun tidak dapat disentuh. Kekuasaan berbagai undang-undang juga telah terpecah dan terkunci. Dan bahkan metode spiritual api pun sama. Jantung Zhong Shou bergerak sedikit lagi, dan nyala api putih menyala di tangannya. Ini adalah api langit yang membara, menyala di telapak tangannya tanpa kendali. Rasanya kekuatan apinya meningkat setidaknya setengah dari biasanya. Zhong Shou tidak bisa tidak berpikir serius. Dengan kata lain, hanya darah Fan Kong keluarga Lu yang tidak dibatasi di sini. Setelah merenung sejenak, dia masih mewujudkan semua 79 benih Tao bintang di kehampaan lautan jiwa. Saya melihat 60% di antaranya redup dan kusam, 20% memiliki kilau yang sedikit lebih lemah, 10% seperti biasa, dan 10% terakhir bintang bertambah bukannya berkurang. Zhong Shou mencoba lagi, menampilkan kekuatan takdir, sebab dan akibat, waktu, serta hidup dan mati satu persatu. Dalam sekejap, wajah Zhong Shou menjadi rileks kembali. Meskipun metode 5 elemen dibatasi, batasan makna sebenarnya dari beberapa jalan yang dikuasainya jauh lebih kecil. Adapun awal dan akhir, tidak terpengaruh sama sekali. Penguasaan baru atas arti sebenarnya dari kata sumber membuat kekuatan dan energi jiwanya yang sebenarnya tetap hidup dan sehat, bahkan di lingkungan ini. Penjara kematian ini sangat menekan kekuatannya,
namun di sisi lain juga memperkuatnya, dan efeknya sebenarnya sangat terbatas. Pembatasan di alam mati ini memang menakutkan, namun baginya jelas ada batasannya. Orang sepertimu, yang bisa menguasai segala macam jalan orisinal sepertimu, tidak akan pernah bisa menguasai lebih dari 10 jari dalam 10.000 tahun. Di keluarga lu kami, ini bahkan lebih unik. Jika ada orang sepertimu, keluarga lu pasti tidak akan menyerah. Dengan mudah terlempar ke alam mati ini. Lu Wubing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, orang tua si Chen ada di sini. Setidaknya 70% dari kekuatan mereka telah hilang. Namun, kemurnian garis keturunan Fan Kong hanya setengahnya. Mereka hampir berada di bawah belas kasihan orang lain. Zhong Zhou terdiam. Meskipun kata-katanya jelas, tidak ada sedikit pun kebencian. Namun, dia juga bisa melihat suasana hati Lu Wubing saat ini. Tidak ada pertanyaan lagi sekarang. Sebuah tangan terulur. Ketukkan jari Anda dengan lembut dan coba ganggu penghalang ruang waktu di sini. Dalam sekejap, wajah Zhong Zhou berubah muram. Formasi penjara kematian ini tampaknya benar-benar terbuka ke dalam tetapi tidak ke dunia luar. Tidak hanya kekuatannya terbatas, dia juga dikelilingi oleh formasi dan batasan jimat berat yang tak terhitung jumlahnya. Anda bahkan dapat merasakan bahwa lapisan penghalang ruang dan waktu begitu kuat sehingga tidak dapat diperkuat. Bahkan jika Anda mencoba yang terbaik dan berusaha sekuat tenaga, Anda mungkin tidak akan mendapatkan hasil. Zhong Zhou merasa dingin di hatinya. Lu Wubing dan tuannya benar-benar tidak mengatakan sesuatu yang salah. Pengurungan spiritual di penjara kematian ini memang sangat sulit. Bahkan dengan kekuatannya sendiri, tidak ada batasan sama sekali, dan hasilnya tidak akan berubah. Kecuali seseorang memiliki kekuatan di atas alam suci, atau memiliki orang kuat seperti Lin Xuansuang untuk mendukungnya, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri dari penjara kematian. Atau, api putih yang berkobar kencang di telapak tangan Zhong Zhou tiba-tiba berubah menjadi tenang. Namun, waktu dan ruang di sekitarnya, dan bahkan hukum, sedang runtuh. Satu lapisan, dua lapisan. Tingkat ketiga, ketika penghalang ruang waktu dan jimat tingkat ketujuh di luar batas runtuh. Kekuatan api langit terbakar diblokir, sehingga sulit untuk maju lebih jauh. Zhong Zhou menggelengkan kepalanya sedikit, memegang tangan kanannya, dan memadamkan api putih yang berkobar. Garis keturunan Fan Kong ini benar-benar memiliki efek ajaib pada kekuatan penahan di sini. Ketika dia mengaktifkan api langit terbakar dengan seluruh kekuatannya, dia jelas merasa bahwa hal itu mengharuskan dia untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Penghalang ruang dan waktu dapat ditembus dengan satu pukulan penuh. Ia sangat rapuh dan terkendali. Tepat di luar level ketujuh ini, setidaknya ada 4 atau lebih lapisan penghalang, yang sudah ditumpuk satu sama lain, pembatasan jimat yang lebih ketat, dan formasi debu yang berkilauan. Menurut Lu Wubing, darah Fan Kong tingkat tertinggi dapat dengan bebas masuk dan keluar dari penjara kematian ini. Di antara keluarga Lu, ini adalah bentuk hukuman lain tanpa menjatuhkan hukuman pada tubuh. Tidak dibatasi oleh aturan klan, itu melanggar hukum. Tapi seperti Zhong Zhou-nya, dia bisa dianggap sebagai darah murni langsung di keluarga Fan Kong Lu, dan rankingnya sangat tinggi. Belum lama ini, ia bahkan mengalami kehalusan kutukan darah pembakar sumsum. Namun, bahkan dia masih 4 tingkat lagi untuk bisa keluar dari penjara. Jalan ini sepertinya menemui jalan buntu. Sangat sulit membayangkan betapa kejamnya garis keturunan Fan Kong dalam bentuk lengkapnya. Lu Wubing juga sepertinya mengetahui apa yang dia pikirkan, dan berkata dengan tenang dikatakan bahwa darah Fan Kong dimurnikan hingga ekstrim. Dapatkah ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia? Kemanapun Anda melihat, semuanya lenyap. Nyala api dari Fan Kong juga akan memilikinya. Perubahan. Tapi saya tidak tahu apa situasi spesifiknya. Tidak ada catatan tentang itu di klan Wuyi. Konon hanya ada lebih dari 10 orang yang telah mencapai level tertinggi atau meninggal dalam bencana yang ekstrim. Zhong Zhou mendengarkan dengan tenang, tetapi tidak mengingat kata-kata ini. Dia terus membawa Lu Wubing bersamanya, berkeliling di 3 tingkat penjara kematian ini. 9 penjara kematian tertinggi semuanya terhubung melalui lorong, tetapi lokasinya juga tidak pasti. Bahkan bertanya pada Lu Wubing tidak ada gunanya, jadi Zhong Zhou memusatkan sebagian besar perhatiannya untuk mencari pintu masuk ke lantai 4. Namun diam-diam dia bertanya-tanya dalam hatinya bahwa di dunia ini, terdapat banyak tumbuh-tumbuhan, kecuali tidak adanya hewan dan kabut hijau yang menyebar. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia biasa. Zhong Zhou berpindah lebih dari selusin kali, dan pikiran rohaninya mencari setidaknya 100 jenis buah spiritual, yang semuanya sangat langka di dunia luar dan memiliki kekuatan spiritual yang sangat kaya.
Meski tidak bisa disebut negeri dongeng atau surga, namun tidak ada hubungannya dengan kata kematian. Saat dia memikirkan ini, wajah Zhong Shou sedikit bergerak. Tubuhnya membeku di tempatnya, giginya terkatup, dan bekas darah mengucur dari sudut bibirnya. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, seolah-olah dia telah dipotong oleh ribuan pisau. Ini tidak sebaik saat kekuatan roh darah dilepaskan, tapi itu sebanding dengan saat dia mengubah pembuluh darah kembarnya. Serangan itu terjadi dengan sangat tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, dan terjadi secara tidak terduga. Jika itu saja, tapi kutukan roh darah laten terpicu secara misterius pada saat ini. Seolah-olah ada katup yang terbuka di dalam tubuh. Seluruh tubuhnya terbakar seperti api, membuat rasa sakitnya bertambah ratusan kali lipat. Untungnya, rasa sakit itu hanya berlangsung sekitar setengah saat dan kemudian berangsur-angsur hilang. Kekuatan sihir dari roh darah sumsum yang terbakar ditekan lagi olehnya. Tangan Zhong Shou yang terkepal erat menjadi rileks dan matanya tertuju. Jika bukan karena perubahan mendadak ini, dia hampir melupakannya. Kutukan roh darah yang membakar sumsum ini masih jauh dari selesai. Kutukan ini hanya dapat ditekan untuk sementara setelah maju ke alam dewa. Tapi dari mana datangnya rasa sakit ini? Tidak ada yang abnormal pada tubuhnya saat ini. Mungkinkah, melihat ke belakang, dia melihat Luo Shuang, yang wajahnya juga pucat, tetapi matanya penuh dengan ketidakpedulian. Neraka kematian tingkat ketiga ini juga disebut neraka kematian 1000 pedang. Setiap kali seseorang ditebas selama 1 jam, orang-orang di penjara ini akan mengalami rasa sakit seperti ini, seperti rasa sakit 1000 pedang. Ia memiliki nama ini. Zhong Shou tidak bisa lagi mendengarkan kata-kata selanjutnya. Pada saat ini, saya merasa seolah-olah mata saya terpanggang oleh api yang menyala-nyala, dan itu sangat menyakitkan. Jika kita membicarakannya sebelumnya, rasanya seperti dipotong-potong dengan 1000 pisau dan dibakar dengan api, tapi Zhong Shou masih bisa menahannya. Jadi pada saat ini, rasa sakit di pupil matanya membakar langsung ke dalam jiwanya. Saat ini, Zhong Shou ingin mencungkil matanya dengan tangannya sendiri. Jejak kekuatan api roh darah yang dipanaskan dengan moksi busi, serta kekuatan sebenarnya dari ki, darah, dan bahkan energi jiwa di seluruh tubuh. Semuanya mengalir ke matanya. Selain rasa sakit, ada juga rasa bengkak dan nyeri yang luar biasa. Hampir seketika, dia tahu bahwa perubahan ini pasti terkait dengan garis keturunan Fan Kong dan kekuatan mantra roh darahnya. Serangan mendadak seharusnya dipicu oleh lingkungan khusus di sini. Sial, menyebalkan sekali. Kekuatan kutukan roh darah di dalam tubuh, yang jelas-jelas secara bertahap memudar, tampaknya telah terisi kembali. Saat ini, staminanya tidak hanya kuat, tetapi juga beberapa kali lebih ganas dibandingkan di awal. Sumsum darah dalam di tulang-tulang tubuh juga tampak terbakar, dan sepertinya dituangkan ke dalam nyala api, yang sangat panas. Gatal parah, sangat tidak nyaman. Rasa sakit di matanya langsung mengenai jantungnya, dan dia merasa seolah-olah ada film, sebuah pintu di matanya. Blok di depan kekuatan yang akan meledak begitu kokoh sehingga tidak peduli bagaimana kekuatan roh darah panas berdampak, blok itu tidak dapat menembus sama sekali. Pada saat ini, Zhong Shou berharap dia bisa merobek pintu itu hingga berkeping-keping dan mengeluarkan semua api yang membengkak dan menyakitkan. Saya juga merasa jika pintu ini dibuka, sesuatu yang buruk akan terjadi. Untungnya, rasa sakit itu hilang secepat datangnya. Ketika pintu itu memantul kembali, semua kekuatan kembali. Semua energi dan darah yang sebenarnya memudar dalam sekejap dan kembali ke posisi semula. Dan kekuatan roh darah telah menghilang tanpa jejak. Jika bukan karena sedikit rasa panas di pupil itu, orang akan berpikir bahwa rasa sakit yang hebat tadi tidak pernah terjadi. Tubuh Zhong Shou berlumuran darah saat ini. Semua berlumuran keringat dingin yang halus. Saya tidak tahu kenapa sama sekali. Mungkinkah ini yang terjadi ketika kutukan darah pembakar sumsum meletus untuk kedua kalinya? Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali berturut-turut, Zhong Shou akhirnya menarik napas kembali, lalu tersenyum pahit. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan tidak mampu bertahan dan pikirannya hancur. Aku ragu jika rasa sakit ini berlangsung sesaat, aku mungkin akan menghancurkan seluruh mataku. Dan perasaan naluriah. Ada yang salah dengan situasi ini. Melihat ke dalam tubuhnya, tidak ada kelainan lain, dan saya tidak dapat memikirkan alasannya. Zhong Shou hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit dan mengabaikannya untuk saat ini. Saya pikir jika rasa sakit ini benar-benar terjadi sekali dalam 1 jam, itu akan sangat menyiksa orang hingga menjadi gila. 9 neraka kematian tertinggi ini memang layak menyandang namanya.
Itu harus diintegrasikan ke dalam hukum asli dunia neraka ini, memungkinkan para penggarap untuk melawan sebanyak mungkin. Hal ini juga sulit dilakukan. Cara dunia ini terstruktur. Itu telah sepenuhnya terdistorsi, dan tidak diketahui anggota keluarga Lu mana yang bertanggung jawab. Kemudian dia teringat pada Lu Wubing, yang telah menghabiskan waktunya di lingkungan seperti ini sejak dia lahir. Sungguh ajaib perkataan dan perbuatan orang ini tidak berbeda dengan orang biasa. Ketekunannya sendiri setara dengan dia. Penjara kematian 1000 pisau. Dunia penjara kematian ini. Tapi ada sesuatu yang aneh. Saya sangat takut rasa sakit yang menembus sumsum tulang saya akan kambuh dan menyebabkan perubahan lain yang tidak biasa, jadi saya tidak ingin menundanya lebih lama lagi. Zhong Shou bergerak puluhan kali berturut-turut, membentang ratusan mil di dunia ini, terus-menerus menunjukkan sosoknya. Dunia ini sangat luas, dan wilayahnya bahkan melampaui alam cloud. Populasinya tidak sedikit. Pikiran spiritual Zhong Shou saat ini, meskipun terhalang oleh kabut hijau, masih mampu mengamati tempat yang jauhnya 4000 mil. Jumlah orang asing yang terdeteksi sepanjang perjalanan adalah 3 hingga 4 juta. Keluarga Lu memiliki 800 dunia dengan populasi triliunan. Ada begitu banyak tahanan di lantai pertama penjara kematian, yang jauh lebih rendah dari perkiraan Zhong Shou. Bahkan di antara spesies asing pada hari itu, beberapa ditemukan. Zhong Shou tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah, jadi dia bertanya pada Hansi tentang hal itu dengan pikirannya dan menemukan bahwa dia tidak tertarik, jadi dia menjauh. Arti sebenarnya dari dao besar yang dimiliki oleh binatang aneh ini jelas tidak sesuai dengan makna Hansi. Bahkan jika mereka ditelan, tidak ada manfaatnya. Untungnya, ada lebih dari satu pintu masuk ke lantai 4. Hanya dalam setengah jam, Zhong Shou sudah menemukan lokasinya. Tapi ini adalah jurang yang dalam dan tak berdasar, dengan kekuatan ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalamnya. Tapi di dekat pintu masuk jurang, ada selusin makhluk spiritual asing menunggu di sini. Aura ganas masih berada di atas Hansi. Serangga spiritual dan binatang buas datang dalam berbagai bentuk. Seolah-olah dia sudah lapar dan haus selama bertahun-tahun, matanya merah. Mereka semua berjarak ribuan mil satu sama lain. Saling menjaga dan menjaga jarak tertentu. Sebagian besar perhatian mereka terfokus pada jurang di bawah pegunungan. Sebagian besar tumbuhan, pohon, dan buah-buahan di dunia ini sangat beracun. Bahkan harta spiritual itu pun tidak terkecuali. Meski bisa memuaskan rasa lapar, namun jika dimakan pasti akan sengsara. Hanya ada beberapa jenis makanan, dan orang-orang ini akan mati di penjara 1000 pedang, hanya 10% yang dapat memiliki cukup makanan dan pakaian, dan makhluk asing ini sering memakan manusia. Lu Wubing melanjutkan hukuman di penjara kematian 9 Jue adalah satu tingkat pada satu waktu, dan setiap tingkat lebih kejam dari yang berikutnya. Oleh karena itu, siapapun yang memasuki penjara kematian ini akan berusaha sekuat tenaga untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Ini juga sesuatu yang diizinkan oleh keluarga Fan Konglu. Orang-orang ini sering kali kuat, dan makhluk spiritual yang bermutasi ini adalah favorit. Zhong Shou tersenyum dan langsung terjun ke dalam jurang. Begitu mereka mendekat, lusinan mutan alami mulai bereaksi satu demi satu. Beberapa dari mereka yang melarikan diri dengan cepat segera berubah menjadi cahaya dan bayangan, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Jejak energi kejam mengalir ke wajah, entah kuat dan bertenaga, atau tegas dan sombong. Tapi saat dia mencapai sisi Zhong Shou, seberkas cahaya pedang tiba-tiba meledak, menutupi lebih dari 1000 kaki dalam sekejap. Di antara mereka, ada cahaya perak yang sangat cepat sehingga hampir mustahil untuk dilihat, dan disertai dengan bayangan dan beberapa bilah cahaya. Segera, darah muncrat, dan beberapa desisan menyedihkan terdengar. Beberapa makhluk asing yang lolos dari cahaya semuanya mundur satu demi satu. Zhong Shou mengambilnya lagi, dan 79 bintang muncul. Mengintegrasikan kekuatan lusinan bintang, itu berubah menjadi tangan besar yang mengangkat langit, dan dengan paksa meraih dua makhluk spiritual asing. Pada saat ini, Hansi, tanpa menunggu instruksinya, menembus tubuh kedua binatang aneh tersebut. Ambil dua pil binatang itu satu per satu. Saat ini, ada lebih dari selusin binatang aneh di kejauhan, bergegas menuju mereka satu demi satu. Zhong Shou mengangkat alisnya. Ada banyak mutan alami di sini. Meskipun kebanyakan dari mereka hanya berada pada tingkat spiritual, hanya 3 dari mereka yang telah mencapai tingkat dewa. Meski tidak ada ancaman baginya, namun jumlahnya terlalu banyak, juga merepotkan. Namun dia tidak lagi suka berkelahi dan langsung jatuh ke pusaran air. Pada saat sosoknya menembus,
dia merasakan lusinan spesies asing di belakangnya semua mengalihkan pikiran spiritual mereka dan berbalik ke arah makhluk asing yang terluka. Di luar pusaran air jurang, segera terjadi perkelahian, dengan lebih dari selusin makhluk asing bertarung satu sama lain. Zhong Shouhao tidak terkejut. Para alien dilahirkan untuk bertarung satu sama lain sampai mati, dan ternyata itulah masalahnya. Hanya butuh beberapa saat untuk melintasi pusaran air jurang yang tampaknya tak berdasar. Ketika Zhong Shou muncul dari kekacauan di langit, dia melihat ribuan bayangan putih di depannya, tiba-tiba terjalin. Mengikutinya, ada gelombang kekuatan dingin tak terukur yang bisa membekukan segalanya, dan cahaya tajam dari bayangan cakar. Sutra laba-laba, Zhong Shou hanya memikirkannya sebelum dia memahaminya. Karena ada makhluk spiritual bermutasi yang mengintai di pintu masuk, bagaimana ia bisa tenang di pintu keluar? Ketika dia mengingatnya, 79 benih tahu bintang tersebar ke segala arah. Dengan sedikit kedipan di tubuhnya, dia menghilang di tempatnya, menyebabkan semua benang laba-laba slime beterbangan di udara. Pedang tanpa nama juga tiba-tiba meletus pada saat ini. Nyala api putih yang membakar langit membakar dan menyebar ke seluruh tubuh pedang. Tiba-tiba, puluhan ribu bayangan pedang cemerlang muncul, membelah kehampaan menjadi beberapa bagian, hampir berkeping-keping. Ditemani oleh beberapa desisan yang menyedihkan, beberapa binatang kristal yang bermutasi semuanya mundur ke belakang. Binatang aneh di lantai 4 di sini jelas jauh lebih kuat dari yang ada di lantai sebelumnya. Dia menerima beberapa pukulan darinya dan hanya terluka ringan. Zhong Shou tidak peduli, dia bertindak tergesa-gesa, kekuatan pedangnya terbagi, dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Cahaya pedang yang tampak megah ini hanya digunakan untuk mengintimidasi. Benar saja, sekitar 20 binatang aneh bergegas ke arahnya satu demi satu, semuanya sedikit tercekik dan memperlambat kecepatan melarikan diri mereka. Namun niat membasmi itu masih mengurungnya erat-erat. Namun, ribuan bayangan pedang di sekitar Zhong Shou bahkan lebih melonjak. Terus-menerus dan tiada akhir, momentumnya menjadi semakin megah. Itu berubah menjadi lingkaran pedang, menyebabkan monster yang menyerang menunjukkan rasa takut atau kembali tanpa hasil. Dan itu terjadi pada saat kekacauan. Beberapa bayangan cahaya putih keperakan kecil. Tapi dia keluar dari cahaya pedang yang mengerikan itu. Ia mengabaikan jarak ruang dan hampir sepenuhnya menghancurkan konsep waktu dan hukum jalan besar. Pisau terbang berwarna putih keperakan tiba dalam sekejap. Pedang itu meledak dengan kekuatan besar, dan langsung memotong tubuh binatang spiritual yang aneh. Dipaku, bubuk darah beterbangan. Kemudian beberapa garis darah keluar satu demi satu. Tapi pisau terbang berwarna biru putih itulah yang menusuk tubuh binatang aneh itu satu demi satu. Kemudian sejumlah besar kabut darah meledak, dan sisa tubuh makhluk asing itu terbakar satu demi satu. Mantra Fenkonglah yang menghilangkan kesempatan hidup terakhir mutan alami ini. Han Xi, yang tidak punya waktu untuk melakukan apapun, menukik dan mengambil 3 pil binatang buas lagi. Kemudian, Zhong Shou menampilkan sosoknya lagi. Kembali ke lengan bajunya. Setelah membasmi yang tercepat, 79 benih bintang Zhong Shou berhasil didistribusikan ribuan mil jauhnya. Selusin gerakan berkedip berturut-turut. Hanya butuh selusin napas. Dia pindah ribuan mil jauhnya dan sepenuhnya menyingkirkan binatang aneh yang menolak menyerah. Padahal dengan kemampuannya, bukan berarti mereka tidak bisa dibasmi semuanya. Memang ada banyak monster tingkat keabadian di dalamnya, tapi sejauh yang dia tahu, itu hanya bisa diselesaikan dalam beberapa lusin napas. Tapi bagaimanapun juga, Anda memasuki dunia ini secara diam-diam, jadi Anda harus berhati-hati. Dia tidak ingin menunda ini, dan dia tidak ingin membuat terlalu banyak keributan dan memperingatkan penjaga penjara keluarga Lu. Oleh karena itu, sebelum pergi, Zhong Shou hanya menyerang beberapa binatang aneh yang mungkin terjerat atau berguna bagi Han Xi. Ratu Semut Api Suci ini benar-benar mengambil keuntungan darinya. Dia menelan ramuan dalam hiu terakhir kali dan memasukkan sejumlah besar kekuatan keinginan murni Zhong Shou. Kali ini, jika saya menggabungkan ramuan dalam dari beberapa makhluk spiritual asing, saya benar-benar tidak tahu seberapa besar asal-usul mereka akan diperkuat. Orang-orang di dunia ini semuanya tunduk pada batasan spiritual. Sebagian besar hukum dari 5 elemen telah dihapuskan, tetapi hanya spesies asing alami ini yang tidak terpengaruh oleh batasan spiritual. Benar, hal-hal ini adalah manifestasi dari hukum antara langit dan bumi. Dan bagaimana pembentukan kematian dan neraka ini dapat mempengaruhi hubungan mendasar dunia. Namun, kekuatan hukum yang dikendalikan oleh binatang yang bermutasi ini terlalu rendah, atau adakah alasan lain? Ada juga api sejati langit yang terbakar. Di alam kematian ini, kekuatannya sangat kuat,
dan dapat menahan hampir semua metode. Tampaknya penjara kematian keluarga Lu ini sama sekali bukan hanya tempat hukuman bagi keluarga Lu. Sederhana. Ini adalah pengalaman pribadi Zhong Shou. Saat dia menggunakan api yang membakar langit untuk membasmi binatang aneh itu sangat mudah. Orang-orang dari keluarga Lu ingin melawan spesies asing dari langit dan bumi dan bertahan hidup di penjara kematian ini. Cara terbaik adalah dengan memeras setiap potensi dalam garis keturunan dan mencoba meningkatkan kualitas Fan Kong True Flame. Tiba-tiba, banyak pertanyaan muncul di benak saya. Lagi pula, Zhong Shou tidak datang ke sini untuk ini. Setelah memikirkannya sebentar, dia tidak repot-repot memperhatikan. Saat itulah saya mulai memperhatikan dunia ini. Kemudian dia sedikit terkejut, dan melihat 6 hari di langit di atas langit. Di bawah sinar matahari yang terik dan terik, tempat ini seperti tungku. Sejauh mata memandang, semuanya berpasir kuning. Bumi retak dan hampir tidak ada tumbuh-tumbuhan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah cahayanya. Ini seperti gumpalan jarum yang jatuh. Bahkan aura pelindung tubuh Zhong Shou tidak dapat menahannya. Menyengat di kulit, seperti ribuan jarum baja yang menusuk ke dalam tubuh. Zhong Shou memandang tangannya sambil berpikir. Saya bisa melihat ada suara mendesis di kulit, tapi badannya terbakar dan meleleh. Tubuh fisiknya kuat dan bertenaga, dan saat ini dia dapat menahan semua senjata sihir tingkat menengah tanpa terluka. Namun di bawah penerangan ribuan berkas cahaya, hal itu masih tak tertahankan. Mau tak mau aku bertanya-tanya, jika aku seperti ini, bagaimana dengan orang lain? Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah Lu Wubing, dia melihat bahwa kondisi Lu Wubing bahkan lebih menyedihkan. Untungnya, ini juga merupakan puncak dari tahap akhir alam abadi. Saya mendapat banyak manfaat dari membaca bukunya akhir-akhir ini. Dia masih sulit bertahan, dan dia tidak pernah tampak seperti manusia lilin yang dibayangkan Zhong Shou. Dunia ini dikenal sebagai penjara kematian jarum cahaya. Di bawah langit, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup selama 10 hari. Namun, setiap 10 hari, hujan manis akan turun di seluruh dunia ini, membuat orang sedikit bernafas. Dia membalikkan lengan bajunya lagi dan mengangkat tanah. Bayangan ular kecil yang tak terhitung jumlahnya terlihat jelas, berputar dan meronta di dalam tanah. Ini adalah ular semut pencari bumi. Ia tidak dapat melihat cahaya atau angin. Ada miliaran ular di dunia ini, tersebar di seluruh bumi. Orang-orang di neraka ini semuanya memakan ular ini. Seluruh tubuh Zhong Shou terasa merinding. Semut dan ular ini tentu saja merupakan makanan bagi para pendosa di penjara kematian ini. Bukankah ini untuk mencegah penjahat keluarga Lu di penjara bersembunyi di bawah tanah saat matahari sedang teriknya? Mengepalkan tinjunya, kuku Zhong Shou menusuk dagingnya dalam-dalam. Jejak darah mengalir dari sudut bibirnya, tapi dia masih tidak menyadarinya. Jadi ibu Zhong Shou-nya telah hidup di neraka yang kejam selama 20 tahun. Setelah menarik napas dalam-dalam, Zhong Shou perlahan menenangkan pikirannya. Tidak ada gunanya merasa cemas saat ini, dan tidak ada gunanya membencinya. Satu-satunya pilihan adalah menemukan ibunya lebih cepat. Lalu bagaimana dengan neraka tingkat 8? Menurut Lu Wubing, Lu Hanyan dipenjara di lantai 8 saat ini. Yang mulia, ini menempatkan saya pada posisi yang sulit. Lu Wubing menggelengkan kepalanya, kata-katanya penuh dengan sikap mencela diri sendiri. Saya hanya mengalami tingkat kedua hingga ketujuh di penjara kematian 9 Jue ini. Yang paling saya tahu adalah tingkat ini, di bawah tingkat ketujuh. Wubing saya punya belum pernah ke sana, dan saya belum pernah mendengarnya. Keluarga Lu selalu merahasiakan masalah penjara kematian. Tidak hanya sulit bagi orang luar untuk melihat detailnya, tetapi juga tidak mungkin bagi orang-orang di dalam keluarga untuk mengetahuinya detailnya. Zhong Shou merasa sedikit kecewa dan menatap Lu Wubing dengan tatapan terkejut. Dari apa yang dia katakan, sepertinya orang ini secara pribadi pernah mengalami neraka kematian dengan jarum ringan dan neraka kematian dengan 1000 pedang ketika dia masih kecil. Dia sebelumnya berpikir bahwa merupakan keajaiban bahwa Lu Wubing tidak kehilangan akal sehatnya di penjara kematian 9 Jue. Pada saat ini, saya berpikir bahwa orang ini benar-benar dapat melarikan diri dari penjara kematian 9 Jue dan berdiri di depannya hidup-hidup. Saya selalu berpikir bahwa saat ini, dalam hal ketekunan mental, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih baik dari saya. Sekarang tampaknya hal ini tidak terjadi. Sambil menghela nafas lembut, pikiran Zhong Shou terkunci pada benih bintang lain yang tersebar ribuan mil jauhnya. Tapi begitu dia berpikir untuk berteleportasi, dia merasakan sakit yang luar biasa di matanya. Saraf terlibat dan menyebar ke seluruh otak dalam sekejap. Semua ki dan darah di seluruh tubuh dicurahkan kembali ke mata.
Sensasi terbakar di sumsum tulang, seolah terbakar, kembali bangkit. Kekuatan roh darah yang baru saja mereda 1 jam yang lalu meningkat kembali. Di matanya, pintu yang menghilang muncul kembali. Sepertinya ada banyak suara yang memanggil dan berteriak di telinganya. Zhong Zhou tampak galak dan berpegangan erat. Sapukan pikiran spiritual Anda ke seluruh tubuh Anda. Setiap hal yang mencurigakan. Kali ini, saya akhirnya mengetahui asal-muasal perubahan tersebut. Itu sebenarnya Hansi. Pada saat ini, Ratu Semut Api Suci sedang meringkuk di lengan bajunya. Bentuknya tidak lagi seperti kepompong seperti dulu, melainkan seluruh tubuhnya terbungkus benang perak tipis. Tampaknya ia sedang membersihkan dan menyempurnakan beberapa pil binatang bermutasi yang lewat. Makhluk asing yang dipilih Hansi untuk dimakan kali ini semuanya berhubungan dengan api dan cahaya. Saya melihat total 8 pil binatang aneh yang berwarna putih keperakan atau merah menyala. Diselubungi oleh 6 pasang sayap cahaya, semuanya memancarkan kecemerlangan dan nyala api yang dahsyat. Hansi sendiri. Kemudian seluruh tubuh dikelilingi oleh api perak dan tertidur lelap. Namun saat ini, ada gelombang energi alien. Itu ditanamkan melalui pembentukan simbiosis antara satu orang dan satu binatang. Bersamaan dengan itu, ada banyak sekali pesan misterius yang hanya bisa dipahami tetapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Energi asing inilah yang mendukung sumsum tulang dan elemen darah di tubuhnya, mendidih dan terbakar, mengalir ke pupilnya. Zhong Zhou merasa sedikit aneh, kali ini karena Hansi. Jadi kenapa ini yang terakhir kali? Ketika serangan pertama kali terjadi, Hansi belum menelan pil binatang aneh apapun. Saat itu, dan apa penyebabnya? Kali ini, sangat berbeda dengan terakhir kali aku tak berdaya dengan pintu ini. Pada saat ini, pada penghalang yang tampaknya tidak bisa ditembus, di bawah pengaruh energi dan darahnya yang terus-menerus, retakan tak terlihat muncul samar-samar. Saya baru saja merasakan api merah yang tak terhitung jumlahnya. Itu mengalir mundur dari celah ini. Matanya hampir terbakar, dan rasa sakitnya semakin tak tertahankan. Sepertinya ada sesuatu yang tertanam dalam di lubuk jiwanya saat ini. Namun ketika dia memeriksanya dengan cermat, dia tidak menemukan apapun. Ada legenda lain di antara 9 penjara kematian tertinggi. 9 penjara kematian tertinggi sebenarnya bukanlah penjara kematian tertinggi. Ada jalan keluar lain di bawah tingkat ke-9. Selama Anda bisa mencapai bagian terdalam dari 9 penjara kematian tertinggi, kamu bisa pergi. Oleh karena itu, 90% orang berdosa di keluarga lu saya yang dikirim ke penjara ini akan berusaha sekuat tenaga untuk naik ke tingkat atas, hanya untuk menghilangkan rasa sakit mereka. Dasar penjara kematian adalah hal yang sama bagi orang tuaku saat itu, tapi sayang sekali mereka gagal. Baru setelah dia mengatakan ini, Lu Wubing menyadari bahwa Zhong Zhou sedikit gelisah. Seluruh tubuhnya tidak bisa mengendalikan diri dan sedikit gemetar. Wajahnya juga sepucat kertas, tanpa darah. Sebelumnya, dia hanya berperan sebagai Zhongshu karena dia marah pada ibunya. Baru pada saat itulah saya menyadari ada sesuatu yang salah dengan situasinya. Tapi jarum ringan ini hanyalah penjara kematian, jadi kenapa begitu banyak? Bagi Zhong Zhou, yang pernah mengalami kutukan darah yang membakar sumsum, rasa sakit akibat jarum ringan yang membakar tubuhnya tidak lebih dari permainan anak-anak dan tidak berharga untuk sesaat. Mungkinkah efek kutukan roh darah belum memudar? Bukankah seharusnya? Mata Lu Wubing dipenuhi dengan ekspresi aneh dan khawatir untuk sesaat, dan dia sedikit mengernyit. Yang mulia, ada apa? Mengapa Anda tidak beristirahat sebentar? Sebelum dia selesai berbicara, dia secara paksa diinterupsi oleh suara Zhong Zhou. Saya baik-baik saja. Mengambil napas dalam-dalam, Zhong Zhou menekan rasa sakit yang luar biasa. Untungnya, seiring berjalannya waktu, energi alien yang ditanamkan dalam diri Hansi perlahan melemah. Meski sumsum tulang dan unsur darahnya masih menyala, namun tidak lagi sekuat dulu. Secara bertahap turun ke titik di mana Zhong Zhou-nya dapat menanggungnya. Sayang sekali pintunya gagal dibuka. Bahkan retakan sebelumnya sudah pulih. Saat ini, Zhong Zhou sendiri mulai penasaran dengan penghalang yang tersembunyi di matanya. Aku ingin tahu hal apa yang ada di balik pintu ini, dan mutasi garis keturunan seperti apa yang bisa menyebabkan rasa sakit seperti itu pada Zhong Zhou-nya. Seharusnya itu hanya akibat dari kutukan darah yang membakar sumsum, tidak masalah. Kekuatan spiritual di dunia ini lemah, dan berkultivasi di dunia ini hanya akan menghabiskan kekuatanmu yang sebenarnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhong Zhou menatap Lu Wubing dengan acuh tak acuh. Dikatakan bahwa orang inilah yang menjadi asal-muasal kutukan roh darah.
Tapi pria ini tega mengorbankan puluhan anggota klannya untuk berkorban darah hanya untuk mengikuti jejaknya. Tetapi memikirkan tentang pengalaman hidup Lu Wubing, hal itu bukanlah hal yang tidak terduga. Dalam benaknya, saya khawatir dia tidak pernah menganggap mereka yang memiliki garis keturunan yang sama dengan kerabatnya. Bahkan mungkin belum pernah ada konsep suku. Persepsi di hati saya sangatlah rumit. Awalnya, dia siap menggunakan dan mengambil tindakan pencegahan terhadap Lu Wubing. Kecerdasan orang ini sangat tinggi, tetapi karakternya terlalu kejam untuk meyakinkannya. Tapi kalau dilihat sekarang, orang ini mungkin tidak bisa disalahkan atas kutukan darah yang membakar sumsum. Saat ini, Lu Wubing sedikit terkejut. Dia menatap mata Zhong Shou dengan mantap. Saya melihat beberapa tanda berwarna api yang sangat misterius tiba-tiba muncul di pupil mata. Sepertinya tidak ada bedanya dengan jimat biasa. Namun, hanya dengan saling memandang, Lu Wubing merasakan darah di tubuhnya terbakar secara spontan tanpa api. Lautan pikiran dan jiwa bahkan lebih seperti lautan badai. Murid darah keluarga Lu yang membara. Begitu pemikiran ini terlintas di benaknya, Lu Wubing mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya tidak, tapi sebelum dia bisa memikirkannya dengan hati-hati, Zhong Shou sudah dikelilingi oleh kekuatan sihir. Di bawah terik matahari merah, matahari terus membawanya melewati kehampaan dan mulai mencari-cari pintu masuk ke lantai 5. Jelas ada lebih sedikit orang berdosa di penjara kematian jarum cahaya di tingkat keempat dibandingkan di tingkat ketiga. Kekuatan spiritualnya tipis, tetapi areanya 100 kali lebih besar. Zhong Shou menghabiskan 4 hari penuh di sini sebelum menemukan pintu masuk ke lantai 5. Tempat ini berbeda dengan 2 penjara kematian sebelumnya. Ini adalah dunia yang dipenuhi api, dengan lahar di mana-mana, dan nafas yang Anda hembuskan dipenuhi dengan nafas api. Hanya ada beberapa tempat yang sangat langka yang dapat mendukung makhluk hidup. Menurut Lu Wubing, tempat ini disebut Molten Fire Hell. Tingkat ini adalah tempat keluarga Lu menghukum pelanggar serius yang berada di atas alam abadi. Di penjara ini, tidak hanya sulit untuk bertahan hidup. Setiap tengah malam, dia akan menjalani mantra terlarang yang mirip dengan kutukan roh darah pembakar sumsum. Hanya saja mantra roh darah pembakar sumsum menggunakan energi vital anggota klan Lu lainnya sebagai bahan bakar. Namun yang membara di dunia ini adalah sumsum tulang dan darah orang-orang di penjara ini. Zhong Shou pertama kali memasuki dunia tingkat kelima tepat pada masa Zi, ketika teknik terlarang mulai berlaku. Itu benar-benar tidak dapat dicegah dan tiba-tiba meledak di dalam tubuh. Dalam sekejap, energi dan darah mengalir kembali ke matanya. Kali ini yang memicunya bukanlah darah Fan Kong di tubuhnya. Di lautan jiwa, rubah hitam berekor 9, luan petir, dan tanda unicorn air semuanya diaktifkan. Semua kekuatan darah terkumpul di mata. Pintu yang berkedip-kedip masuk dan keluar dari pandangan sekali lagi diledakkan secara paksa dengan retakan yang lebih besar. Lebih banyak api merah melonjak ke belakang dan membekas di lautan jiwa. Kulit Zhong Shou menjadi sepucat kertas. Jika bukan karena kemauannya yang luar biasa, dia hampir pingsan di tempat. Untungnya, beberapa pil binatang bermutasi yang dijarah Hansi saat ini belum sepenuhnya tercium dan masih tertidur. Ketika dia menyerang pintu masuk ke lantai 5, beberapa koin yang diambil Zhong Shou untuknya masih ada di tas Qian Kun miliknya. Energi alien sebenarnya yang dituangkan oleh Hansi telah berkurang menjadi 1/10 dari nilai aslinya. Saat itulah Zhong Shou berhasil bertahan. Namun kali ini, hal itu terasa jelas. Tentu saja, ada sesuatu, mengikuti aliran api, mengalir kembali dan membekas ke dalam asal-usul jiwanya. Namun ada juga beberapa jejak yang tersebar, meresap ke dalam celah dengan karakter Tao terlarang di lautan jiwanya sebagai sumbernya. Zhong Shou mengertakkan gigi dan bertahan selama 1 jam penuh sebelum teknik terlarang itu mereda. Pada saat ini, Zhong Shou basah kuyup melalui pakaiannya yang berat dan tubuhnya kelelahan serta lemah. Tapi ada lebih banyak keraguan di hati saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kupikir itu hanya mutasi darah Fan Kong, tapi sekarang tampaknya lebih dari itu. Kali ini, 3 kekuatan garis keturunan lainnya di tubuhnya tercampur ke dalamnya. Namun peran Hansi dapat diabaikan. Hal ini membuatnya semakin bingung dan tidak tahu alasannya. Mungkinkah garis keturunannya telah dipromosikan? Tapi di dunia ini, bagaimana garis keturunannya bisa dipromosikan seperti milikku? Apa yang ada di balik penghalang mata ini? Ribuan pertanyaan mengalir, tetapi Zhong Shou tidak dapat menemukan jawaban apapun. Saat ini, tubuhnya hampir kelelahan, dan dia tidak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain membawa Lu Wubing bersamanya,
dan setelah bergerak beberapa kali di udara, dia memilih tempat di mana pembuluh darah spiritual berkumpul untuk budidaya sementara. Untungnya, energi spiritual di dunia ini cukup melimpah, dan jauh lebih kuat daripada neraka kematian jarum cahaya. Dengan bantuan obat, hanya butuh 2 saat bagi Zhong Shou untuk pulih seperti semula. Tapi kalau dipikir-pikir, saya mungkin akan mengalaminya lagi hanya dalam beberapa jam. Aliran balik energi dan darah ini terasa seperti sakit parah di sekujur tubuh saya. Zhong Shou tidak bisa menahan perasaan mati rasa di kulit kepalanya. Tidak peduli seberapa kuat pikirannya, dia hanya merasa tidak berdaya saat ini. Yang lebih penting bukanlah rasa sakitnya. Apa yang harus saya lakukan jika saya bertemu dengan makhluk spiritual mutan yang lahir dengan spesies berbeda dan tiba-tiba menyerang? Meskipun saya tidak takut, perhatian saya pasti akan terganggu oleh mereka pada saat itu. Aliran balik ki dan darah membuatnya lebih sulit untuk dikendalikan, dan pengurangan kekuatan tempur sebesar 30% bukanlah masalah besar. Setelah merenung sejenak, Zhong Shou dengan tegas mengeksekusi beberapa segel. Dalam sekejap, sebuah jimat tersembunyi jauh di dalam matanya. Pada saat kritis, teknik terlarang dapat memutuskan hubungan antara mata dan jiwa tubuhnya kapan saja. Aliran balik ki dan darah ke seluruh tubuh disebabkan oleh mutasi pembuluh darah. Larangan apapun kemungkinan besar tidak akan efektif dan malah dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Zhong Shou benar-benar tidak berdaya. Yang terpikir olehnya hanyalah menghilangkan rasa sakit pada waktu tertentu. Meskipun mungkin ada masalah di masa depan, mereka tidak lagi peduli pada banyak hal. Saat berikutnya, dia mengangkat cermin hati ilusi itu lagi dan memasangnya di belakang kepalanya. Hubungan antara jiwa dan pikiran, di bawah cahaya biru, semuanya tidak terlihat. Terpisahnya rasa sakit secara total juga berarti penglihatan juga perlu dimatikan. Pertarungan antar pria kuat memang mengandalkan pemikiran spiritual, namun bukan berarti visi tidak penting. Mengganti matanya dengan pantom mind mirror adalah yang dia butuhkan. Tapi saat cermin hati fantasi dipanggil, Zhong Shou sedikit terkejut. Di bawah cahaya biru fantasi heart mirror, hampir tidak ada titik buta. Seluruh tubuh Zhong Shou juga terpantul di cermin. Namun, pada saat ini, dia melihat tidak hanya beberapa tanda misterius yang muncul di pupil itu, tetapi juga warna darah yang tidak normal muncul. Mengapa ini? Sementara Zhong Shou memikirkannya, rune berdarah itu telah hilang karena rasa sakit dan menghilang tanpa jejak. Lu Wubing, yang juga duduk dengan tenang di sampingnya, sepertinya menyadarinya dan sedang berpikir dalam-dalam. Zhong Shou tidak terlalu memikirkannya dan bertanya langsung, apakah kamu tahu alasannya? Ekspresi orang ini bukanlah keraguan, tapi pemikiran. Aku tidak tahu. Tapi Lu Wubing langsung menggelengkan kepalanya dan bertanya, yang mulia adalah garis keturunan langsung yang langka dari keluarga Lu saya. Saya pikir seharusnya ada tanda pupil darah yang membakar dunia di warisan. Membakar mata darah dunia, terjadi ledakan di lautan jiwa Zhong Shou. Kenangan mendalam di benak tiba-tiba muncul. Membakar mata darah dunia, dia benar-benar memiliki ingatan ini dalam warisan garis keturunannya. Hanya saja Zhong Shou tidak pernah peduli dengan keluarga Fan Kong Lu. Mengenai warisan darah keluarga Lu, saya hanya memilih wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh saya. Kenangan lainnya jarang tersentuh. Pada saat ini, dia diingatkan oleh Lu Wubing, dan kali ini digali dari kedalaman ingatan yang berdebu. Sepertinya tidak. Murid darah Fancy adalah salah satu kekuatan magis yang berasal dari garis keturunan teratas keluarga Lu Fenkong. Pupil matanya berwarna darah, dan dia memiliki kemampuan untuk membakar dunia. Namun, menurut catatan keluarga Lu, ada lebih dari 20 orang dengan pupil darah yang membakar dunia, tetapi hanya satu yang terlahir dengan pupil darah tersebut. Ayahnya berada di alam tertinggi, dan ibunya juga orang yang kuat alam suci. Namun, karena mereka tidak dapat menahan kekuatan pupil darah, mereka meninggalkan beberapa ahli waris yang meninggal lebih awal. Ada 3 orang lainnya yang mencapai pupil darah yang membakar dunia dengan bantuan benda spiritual khusus tingkat surga. Kecuali 4 orang ini, sisanya datang ke alam suci. Ini hanya dapat dicapai jika kekuatan darah dapat dimurnikan secara signifikan. Tak seorang pun di keluarga Lu yang mampu mencapai ini di depan alam suci hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Tidak ada situasi yang sama dengan situasinya, dan karakteristik yang terekam juga sangat berbeda. Baru-baru ini, Zhong Shou tidak mengambil harta karun eksotik. Bukan hanya tidak pernah meminum obat mujarab, darah Fan Kong ini juga tidak pernah mencapai tingkat puncaknya. Secara alami, sangatlah mustahil untuk mendapatkan kekuatan magis murid darah yang membakar dunia ini. Dan dalam ingatanku,
Orang-orang kuat dari keluarga Lu yang memiliki kekuatan magis murid darah pembakaran dunia semuanya alami. Tentu saja, saya menguasainya. Di manakah saya bisa sekeras dan tersiksa seperti saat ini? Dan dalam serangan tersebut, beberapa pembuluh darah di tubuh juga ikut terlibat. Kekuatan garis keturunannya kacau, dan situasinya menjadi semakin jauh dari murid darah pembakaran dunia dalam ingatan yang diwariskan. Aku sudah menebak ini sebelumnya, berpikir bahwa jika kamu benar-benar memiliki murid darah dunia terbakar, kamu dapat datang dan pergi dengan bebas di penjara kematian 9 Jue. Setelah identifikasi yang cermat, bukan itu masalahnya. Namun, ada beberapa kesamaan. Lu Wubing menggelengkan kepalanya dan memasang topeng besi di wajahnya. Ditambah dengan armor, pergerakan Qi menjadi semakin tidak terduga. Ketika saya melihat situasi Anda, saya melihat ada perubahan aneh, berhubungan dengan darah. Saya mendengar bahwa rubah hitam berekor 9, binatang dewa, juga memiliki murid hantu dan kekuatan magis. Beberapa garis keturunan Anda bercampur, menyebabkan mutasi. Sulit untuk mengetahui alasannya. Alasannya tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, warisan keluarga Lu saya juga memiliki beberapa teknik rahasia yang berhubungan dengan pupil darah yang membakar dunia, dan saya mungkin memperhatikannya padamu. Zhong Shou mengangkat alisnya. Apa yang dikatakan Lu Wubing persis sama dengan tebakannya sendiri. Saya mencari lagi dengan hati-hati dalam ingatan saya, dan kemudian ekspresi saya menjadi rileks, dan saya benar-benar menemukan beberapa metode rahasia. Ini adalah metode melindungi dan memberi nutrisi pada murid. Bagi mereka yang memiliki kekuatan magis seperti mata, beban pada tubuh fisik mata seringkali sangat besar. Binatang kristal dan binatang mitos itu baik-baik saja. Oleh karena itu, manusia kultivator perlu diberi nutrisi dan olahraga dari waktu ke waktu hingga mencapai intensitas tertentu sebelum dapat menggunakannya. Cara melindungi murid adalah dengan mencegah murid menderita terlalu banyak kerusakan saat menggunakan kekuatan magis. Tak satu pun dari teknik rahasia ini yang menunjukkan gejala, namun teknik rahasia ini dapat membalikkan aliran Qi dan darah. Mengurangi rasa sakitnya saat mengenai penghalang itu. Metode membesarkan murid bisa digunakan saat ini. Beberapa dampak berturut-turut. Matanya sudah lama dipenuhi luka tersembunyi dan pembuluh darahnya tidak teratur. Dan diam-diam senang bahwa tidak peduli itu adalah manusia kultivator. Masih merupakan monster kristal, titik paling rentan seringkali adalah mata. Para kultivator melemahkan tubuh fisik mereka, tetapi ini adalah tempat yang paling sulit untuk berlatih. Zongshu-nya memperkuat tubuhnya dengan kekuatan sumpah Buddha yang tak terukur, dan didistribusikan secara merata ke seluruh tubuhnya. Tentu saja, beberapa guncangan ini berlalu tanpa bahaya apapun. Jika itu adalah biksu biasa, matanya pasti sudah lama hancur. Kalaupun diperbaiki melalui generasi, tetap saja rapuh. Murid darah yang membakar dunia dari keluarga Lu. Kekuatan magis murid hantu dari klan rubah hitam berekor 9. Qilin tidak mengingatnya, tapi Lei Luan kuno tampaknya juga memiliki kekuatan magis tipe murid, tapi saya tidak ingat namanya. Mungkinkah beberapa garis keturunan bercampur, dan hal yang sama apakah ini yang menyebabkan mutasi? Saat Zhong Shou memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di lengan bajunya, dan Han Si lah yang terbangun. Itu terbang keluar dari lengan bajunya dan terbang ribuan kaki ke langit hanya dengan gerakan sekilas. Saat ini, dunia dipenuhi api dan lahar. Tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian lusinan lampu hitam memancar dari langit di semua sisi. Di dunia ini, roh-roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Zhong Shou hanya melihat sekali dan tahu bahwa ini adalah bencana di negeri dongeng Han Si. Itu setelah menelan pil binatang hiu tanpa kejutan apapun dan menyempurnakan kekuatan harapan dari alam Changling. Han Si sudah setengah melangkah ke negeri dongeng. Pada saat ini, beberapa makhluk sejenis ditelan satu demi satu. Mengambil ini sebagai kesempatan, memang inilah saatnya untuk benar-benar menyeberang ke negeri dongeng. Mengikuti Han Si ada 36 semut prajurit api suci. Dikelilingi di bawah, mereka membentuk formasi samar. Semut prajurit ini pada dasarnya sama dengan keturunan Han Si, atau bahkan ada sebagai klon. Pada saat ini, secara alami merupakan bencana yang sama. Ketika cahaya hitam datang, Han Si menebas dengan beberapa pedang tanpa kesulitan. Dengan mudahnya, kekuatan bencana dipecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga mengumpulkan kekuatan api, dan semua api di dunia yang berjarak 3000 mil ini berkumpul di tubuhnya. Cemerlang dan megah, bagaikan matahari, melayang di kehampaan. Membuat lampu hitam itu sama sekali tidak bisa diakses.
Emas kecil ini juga terbang keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi Raja Ibel Pedang Darah Kecil, berdiri di bahu Zhong Zhou. Dengan ekspresi yang rumit, dia terus menatap ke angkasa. Setengah saat kemudian, ketika kekuatan bencana mereda, dia mengerutkan bibirnya dengan jijik dan melarikan diri ke lengan baju Zhong Zhou lagi. Zhong Zhou merasa geli, mengetahui bahwa lelaki kecil ini mungkin bertekad untuk menang. Ini adalah hal yang baik, jadi Zhong Zhou biarkan saja dan abaikan saja. Dan di matanya, ada sedikit warna aneh saat ini. Dia berharap Hansi dapat dengan mudah mengatasi bencana tersebut. Spesies langit dan bumi yang berbeda dapat bersaing dengan binatang dewa. Memasuki 9 penjara kematian tertinggi dan terus-menerus melahap jenis yang sama juga menutupi kekurangan dari kurangnya warisan kekuatan magis. Kekuatan malapetaka saat ini kurang dari 1/10 bencana yang dideritanya di negeri dongeng saat itu. Tidak mampu mengatasinya adalah hal yang aneh. Yang sedikit mengejutkannya adalah cara Hansi menangani energi kekerasan yang berkumpul di sekelilingnya. Dia sebenarnya mencoba yang terbaik untuk memblokirnya keluar dari tubuhnya. Tapi itu tidak bisa dianggap sebagai penolakan, tapi setelah penindasan, kontrol dan bahkan pemurnian sepenuhnya, itu dengan hati-hati diintegrasikan ke dalam tubuh sedikit demi sedikit. Dalam hati Zhong Zhou, dia merasa lega dan diam-diam menghela nafas saat ini. Begitu cepatnya, Anda bisa mengendalikan kekuatan jahat dari roh-roh jahat ini. Ia lahir dari hal ini, namun tidak dikendalikan olehnya. Hansi ini jelas telah menghilangkan nalurinya sendiri dan memiliki akarnya sendiri. Kemungkinan bahaya memakan master telah dikurangi menjadi sangat rendah. Saya tidak tahu apakah itu bakat Hansi atau keahliannya sendiri. Namun, merupakan hal yang luar biasa bahwa Hansi dapat bangun dan maju ke level berikutnya saat ini. Saat Hansi mulai memadatkan ramuan itu, semut perak api suci lainnya juga mulai membentuk kepompong di udara. Mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan terjadi kejutan nantinya. Hanya perlu beberapa waktu bagi Hansi untuk memadatkan pilnya. Zhong Zhou hanya menutup matanya dan mulai berkonsentrasi. Penantian ini lebih dari 1 hari penuh. Teknik terlarang di dunia ini juga terjadi 3 kali berturut-turut. Aliran balik ki dan darah memang terjadi. Tapi kali ini, saya mencoba beberapa teknik rahasia warisan garis keturunan keluarga Lu. Seperti yang diharapkan, segalanya jauh lebih baik, dan bahkan kekuatan mantra roh darah sumsum terbakar sedikit ditekan. Meski rasa sakitnya sangat parah, dia bisa menahannya. Tunggu dan lihat setelah 20 jam, Hansi akhirnya berkumpul di dalam ramuan binatang buas. Perlahan-lahan mendarat di bahunya, 6 pasang sayap perak terentang. Ada sedikit warna emas pada kilau seperti rumbai. Bentuknya tidak berubah dan menyerupai wujud manusia. Namun, Zhong Zhou bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuh pria kecil yang berdiri di bahunya. Zhong Zhou tersenyum dan membuang pil binatang bermutasi yang dia ambil. Mata Hansi bergerak sedikit, tapi dia sangat pemilih dan memilih 2 dari mereka. Dengan lambaian sayap peraknya, dia menyembunyikannya di dalam sayap peraknya sendiri. Selebihnya, dalam pikiran jiwa Hansi, ada sedikit pemikiran perlawanan. Zhong Zhou tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah makhluk spiritual yang bermutasi yang dia pilih akan bermanfaat bagi Hansi. Tapi Ratu Semut Api Suci tidak terlalu menghargainya. Saat berikutnya, pikiran spiritual Hansi muncul kembali. Mata Zhong Zhou akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Benar saja, jika mereka bisa terus melahap dan berevolusi seperti ini, bukankah spesies asing di langit dan bumi ini tidak akan terkalahkan di dunia? Setiap kali makhluk spiritual yang bermutasi maju, ada batasan aturan yang dapat ditelan dan diciumnya. Saat ini, Hansi masih memiliki banyak energi yang tersisa, tetapi itu sangat berharga. Tidak lagi mau bergabung dengan mudah. Pil Ibel yang dia minum tentu saja bermanfaat bagi Hansi, tetapi pil itu tidak dapat membuat perubahan mendasar pada kekuatan Hansi, jadi dia secara alami meremehkannya. Ratu Semut Api Suci ini sangat cerdas dan tidak rakus akan lebih. Mulailah dengan 2 hukum cahaya dan api. Integrasikan semua jenis metode turunan bersama-sama. Saat ini, kedua kekuatan magis ini telah diperkuat secara ekstrim. Yi Zhongshu mengamati spesies asing alami yang dia lihat di penjara kematian 9 Jue. Benar-benar tidak ada orang yang bisa menandinginya. Lu Wubing dan Lin Xuanzuang sama-sama memuji Ratu Semut ini sebagai raja bahkan di antara sejenisnya. Tampaknya ini tidak hanya mengacu pada kekuatan magisnya dan kemampuannya untuk menetaskan semut prajurit. Benar saja, benda-benda di dunia ini, meskipun lahir dari langit dan bumi, tidak bisa lepas dari jalur keseimbangan.
Hanya saja kakak senior Han pernah berkata bahwa jika Tuan Zizi dapat memiliki mutan alami, dia pasti tidak akan binasa. Pernyataan ini seharusnya benar. Tidak hanya itu, ini hanya dapat membantu sang master untuk menguasai hukum dan jalan itu. Zhong Shouzeng memikirkan hal ini, tetapi dia melihat bahwa Hansi tidak membuang ramuan dalam binatang asing itu. Sebaliknya, dia melambaikan sayap peraknya dan memberikan ramuan batin ini langsung ke beberapa semut prajurit pertama di bawah komandonya. Kulit kepala Zhong Shou tiba-tiba menjadi mati rasa. Mungkinkah semut prajurit yang dilahirkan oleh Hansi juga memiliki kekuatan penuh dari makhluk spiritual yang bermutasi? Setelah beberapa saat, Zhong Shou menghela nafas lega. Saya merasa santai sekaligus menyesal. Semut prajurit ini, jelas tidak mungkin untuk sepenuhnya mengintegrasikan ramuan binatang yang bermutasi ini. Dan tergantung pada situasinya, keajaiban langit dan bumi yang terkandung hanya dalam satu ramuan binatang tingkat keabadian sudah luar biasa. Sangatlah mustahil untuk mengintegrasikan lebih banyak. Tapi ini pun cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur semut prajurit ini. Zhong Shou juga merasa sangat dingin di hatinya. Dia memperhatikan semut prajurit ini secara mendalam. Lalu dia melihat ke belakang. Setelah meninggalkan tempat tinggal sementara ini, Zhong Shou terus melarikan diri. Kali ini, dia tidak lagi menggunakan pikiran spiritualnya untuk mencari kemana-mana. Sebaliknya, semua semut prajurit di bawah Hansi tersebar. Bawah tanah dan langit, semuanya tertutup. Setelah Hansi memasuki alam spiritual, kesadaran jiwanya juga dapat menjangkau radius 2000 mil. Di dunia yang dipenuhi api ini, tidak ada batasan. Ditambah dengan banyaknya semut prajurit yang terhubung dengan pikirannya, dia dapat mengendalikan energi segala medan dalam jarak 8000 mil. Bahkan pergerakan angin dan rumput sekecil apapun tercermin di lautan jiwa Zhong Shou dalam setiap detailnya. Mengandalkan semut kristal api suci ini, penjara kematian tingkat kelima ini mencakup 1 juta mil. Sebenarnya bukan apa-apa. Hanya dalam 2 jam, Zhong Shou telah menemukan salah satu dari 4 pintu masuk ke dunia tingkat 6 yang disebutkan Lu Wubing. Itu juga merupakan jurang maut, tetapi tidak ada makhluk spiritual asing di sini. Sebaliknya, ada lebih dari 100 platform tinggi yang berdiri, dan ada satu orang di setiap platform tinggi. Entah dia memiliki otot yang kendur, atau dia wanita yang menggerahkan, atau dia kurus dan mungil. Lusinan dari mereka, itu tidak terlihat seperti ras manusia, itu tampak seperti ras asing dari dunia luar yang belum pernah dilihat Zhong Shou sebelumnya. Namun tanpa terkecuali, mereka semua terkunci rapat oleh puluhan rantai setebal lengan anak-anak. Menusuk otot tulang selangka, membuat tubuh orang-orang ini tidak dapat dipisahkan dari platform tinggi yang jaraknya ratusan mil. Tidak jauh, ada juga menara yang tinggi. Ada formasi spiritual yang melindungi sayap, tetapi Zhong Shou tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Melihat ke depannya, Zhong Shou berpikir keras. Lu Wubing, yang berada di sebelahnya, adalah orang pertama yang berbicara. Ini adalah orang-orang yang ditangkap oleh keluarga Lu ketika mereka menaklukkan dunia luar. Di penjara kematian 9 Jue, tidak hanya orang berdosa dalam klan yang dipenjara, tetapi di sana juga banyak tahanan. Mungkinkah orang-orang ini mereka semua berlumuran darah anak-anak keluarga Lu saya? Terjebak di sini, hanya dengan menangkap dan membasmi lebih dari 10 orang yang ingin melintasi perbatasan barulah rantai bisa dilepaskan dan mereka bisa dibebaskan. Orang-orang ini akan dibasmi bersama karena kejahatan tidak menjaga dengan baik. Dia kemudian dengan penasaran bertanya, Yang Mulia, aneh bahwa 5 tingkat pertama seni terlarang dengan hukuman yang lebih ringan tidak dijaga. Tapi pintu masuk ke dunia tingkat 6 diatur seperti ini oleh keluarga Fan Konglu. Zhong Shou mengangguk sedikit, inilah yang membuatnya bingung. Tingkat pertama dari 9 penjara kematian tertinggi adalah dunia teraman di alam kematian. Meskipun ada mantra terlarang, dibandingkan dengan level ketiga, keempat, dan kelima, itu tidak ada artinya. Sungguh membingungkan bahwa hanya ada beberapa binatang yang bermutasi di lapisan ini. Kebetulan itu adalah pintu masuk ke lantai 6, dan keluarga Lu bersusah payah memblokirnya. Sekilas, lebih dari 100 orang ini tampaknya hampir semuanya adalah kultivator dengan kekuatan alam abadi. Meskipun kondisi mereka semua buruk, mereka disiksa oleh teknik terlarang neraka molten dan lemah. Semua orang di kudu memancarkan aura ganas, yang pastinya tidak sebanding dengan makhluk spiritual alien di level sebelumnya. Keluarga Lu sebenarnya punya waktu beberapa tahun untuk menjalani hukumannya. Namun, begitu Anda meninggalkan penjara kematian yang asli, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Dengan cara ini, keluarga Lu tidak memiliki hambatan untuk migrasi orang ke neraka. Lu Wubing kemudian sedikit ragu-ragu mengenai tempat ini,
Wu Bing tidak mengetahui alasannya. Namun, banyak orang percaya bahwa pasti ada jalan keluar di tingkat ke-9, atau keluarga Lu bersembunyi di penjara kematian tingkat ke-9. Apa rahasia terbesarnya? Sebelum Lu Wubing selesai berbicara, Zhong Shou menggelengkan kepalanya. Saya sudah menyerah dan ingin tahu rencana detailnya di sini. Dalam sekejap, dengan bantuan benih bintang, dia muncul di atas jurang. Ratusan biksu yang terperangkap di alam abadi tercengang pada awalnya, dan kemudian langsung bereaksi. Semua mata dipenuhi dengan antusiasme dan kegembiraan. Di tengah suara rantai yang tak terhitung jumlahnya, puluhan sosok naik ke langit satu demi satu. Para guru spiritual tersebut secara langsung menggunakan metode spiritual mereka untuk mengumpulkan api menjadi api dan memenuhi udara. Zhong Shou tidak bergegas ke dalam jurang, tetapi melihat ke platform tinggi dari kejauhan. Pada level ini, kemungkinan untuk menutupi jejak seseorang ketika melewati penghalang sangatlah kecil. Bahkan jika semua orang di sini terbasmi, itu masih akan membuat khawatir para yang mulia keluarga Lu yang melindungi dunia. Oleh karena itu, Zhong Shou tidak berniat menahan diri saat ini. Jika Anda ingin memasuki penjara kematian tingkat 6 dengan aman, satu-satunya cara adalah menyelesaikan masalah ini secepat mungkin dalam sekejap mata. Oleh karena itu, begitu Zhong Shou mengambil tindakan, dia berusaha sekuat tenaga. Saat cahaya pedang naik, 6 pisau terbang berwarna perak meluncur keluar hampir tanpa bekas. Dengan kilatan di udara, kepala 6 guru spiritual negeri dongeng di kejauhan tiba-tiba dipaku. Teknik pengendalian pedang 6 dewa hanya dapat mengolah 6 pisau terbang 6 dewa sejati pada saat yang sama, dengan kekuatan terbesar. Namun, di dalam tas Zhong Shou, masih terdapat puluhan pisau terbang level berikutnya yang telah ia kembangkan dengan jiwanya selama bertahun-tahun. Para biksu abadi yang terjebak dan dikurung di depannya tidak layak menggunakan pedang asli dari 6 dewa. Bayangan pisaunya bersinar, dan di kejauhan ada 6 guru spiritual tingkat abadi, yang otaknya tertusuk. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang tanpa nama tiba-tiba menyusut dan mengembun, dan berada dalam jarak 10 kaki dari Zhong Shou. Yin dari Yuanyi. Dalam jarak 10 kaki, ada domain pedangku yang tidak bisa dipecahkan. Cahaya pedang padam hampir tanpa suara. Tapi ketika cahaya dan bayangan mencapai mana-mana, segala sesuatu yang menyerang dari seberang langit ditebas dan dihalau oleh pedang. Setiap dentang, setiap bentrokan, mereka semua menyerang pedangnya, membuat Shen Xiong semakin kuat. Ketika teknik transformasi Tianyuan dan transformasi terakumulasi secara ekstrim, cahaya pedang Zhong Shou berubah lagi. Yuan Yixiang, kemanapun pedang itu mengarah, tak seorang pun dapat mengambil alih keunggulannya. Ribuan bayangan pedang, seperti bima sakti yang berputar mundur, berdampak ke depan. Lapisan cahaya pedang menenggelamkan segalanya dalam sekejap. Wajah para biksu abadi di seberangnya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Kemudian saat berikutnya, dia dipotong berkeping-keping oleh bayangan pedang besar ini, seperti linci. Awan kabut darah meledak, dan berubah menjadi daging dan darah di bawah tebasan pedang yang berulang-ulang. Hanya dengan satu serangan pedang, lebih dari 10 pembudidaya seni bela diri tingkat keabadian di depan Zhong Shou terbasmi. Saat ini, jarak ke menara tinggi hanya berjarak 100 kaki. Jaraknya sangat dekat sehingga tidak ada yang menghalangi. Di dalam lengan baju Zhong Shou, lusinan cahaya dan bayangan berwarna putih keperakan menyebar dan menyerang ke segala arah. Itu adalah Hansi dan 36 prajurit semut di bawah komandonya. Semuanya secepat cahaya, luar biasa cepat. Kemanapun dia lewat, selalu ada cipratan darah. Pada saat ini, kekuatan tempur Hansi terus melampaui puncak tingkat keabadian biasa. Dan bawahannya, semut prajurit api suci, menemaninya melewati masa kesusahan besar, meskipun mereka tidak memasuki alam spiritual. Kekuatannya juga bisa digunakan untuk bertarung lintas level. Kesatuan pikiran dan kerjasama di antara mereka jauh melampaui perbandingan para biksu negeri dongeng yang dikurung oleh platform batu. Dalam sekejap, lebih dari 10 makhluk abadi langsung terbasmi dan jatuh. Tahanan yang tersisa di sini semuanya memiliki ekspresi ketakutan dan ketakutan di wajah mereka. Zhong Shou melepaskan semut perak api suci ini dan mengabaikannya. Tubuhnya bersinar dan dia bergegas menuju menara tinggi di kejauhan. Masuklah ke dalam kehampaan. Sosok itu bersinar. Lalu saya mendengar teriakan marah dari dalam berani. Mengikuti suara tersebut, ada sebuah cambuk yang menyala dengan api pucat, dengan puluhan bola besi di ujungnya menghantam langit. Kemanapun nyala api yang membakar langit lewat, bekas garis-garis hitam muncul di antara langit dan bumi. Zhong Shou mengangkat alisnya, lalu mencibir.
Puncak tingkat keabadian. Api yang membakar langit ini cukup bagus. Di neraka ini, ia bisa bersaing dengan biksu tingkat dewa yang bukan dari keluarga Lu. Tapi di matanya, tapi itu saja. Entah itu kekuatan garis keturunannya atau kekuatannya sendiri, dia jauh di belakangnya. Masih satu langkah mundur. Dalam suara menderu, semua bola besi bayangan rantai itu tersebar. Semua api pucat juga padam. Sebaliknya, itu adalah 1000 api guntur milik Zhong Shou, api hitam pekat. Segera setelah itu, terjadi tendangan voli kedua. Ketika energi mencapai puncaknya, formasi spiritual di sini langsung hancur di bawah tekanan kuat. Dan tingkat atas menara, itu juga ditendang dan satu bagian dipotong secara paksa. Cermin, tidak, suara itu dipenuhi ketakutan, dan sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar dari menara. Terburu-buru ke dasar jurang dan lari dengan cepat. Zhong Shou mencibir, tidak menghentikannya. Namun, bola api keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi bentuk unicorn di udara. Dengan gigitan yang tajam, dia menggigit dan menangkap orang yang mencoba melarikan diri. Lalu ada kegembiraan. Sambil memegang tawanan perang di mulutnya, dia membawanya ke mata Zhong Shou. Ekspresinya seperti kucing yang menangkap tikus dan menyanjung tuannya. Zhong Shou tersenyum dan menepuk kepala Xiaori, lalu melihat ke belakang. Dari saat dia muncul dan mengambil tindakan hingga saat dia menangkap orang ini, hanya butuh 5 napas. Di atas 100 platform batu, ada lebih dari 50 orang yang terjerat dengan Hansi dan bawahannya. Setelah selamat dari kejutan awal, sudah sulit bagi Hansi dan semut prajurit untuk mengambil nyawa orang-orang ini. Namun, para biksu abadi ini juga bekerja sangat keras untuk mendukung mereka. Di mata Zhong Shou, cahaya dingin bersinar, menunjukkan niat membasmi. Tapi tidak jauh dari situ, Lu Wubing berbicara. Yang mulia, tunggu sebentar, mohon belas kasihan. Zhong Shou berkata dan kekuatan pedangnya, yang akan meledak, sedikit tertahan. Kemudian, secara tidak terduga, dia memandang Lu Wubing dengan keraguan di dalam hatinya. Lu Wubing tidak membuang waktu, dan segera menjelaskan sebagian besar biksu ini telah kehilangan keluarga dan orang-orangnya, dan mereka hanya ingin melarikan diri dari penjara kematian secepat mungkin. Mereka adalah orang-orang yang menyedihkan, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang menyedihkan, orang-orang yang berguna bagi Kaisar. Saya tahu bahwa Anda, Kaisar, meskipun ia memiliki hampir 10.000 orang di bawah komandonya, mereka berkuda, tapi mereka hanya kekurangan tentara Tao tingkat tinggi. Bukankah orang-orang ini baik-baik saja? Banyak usaha. Dia menambahkan sebagian besar biksu ini memiliki perselisihan yang mendalam dengan keluarga Lu dan memiliki temperamen yang sulit diatur. Sebelum dikirim ke penjara mati, kebanyakan dari mereka adalah pahlawan dan tidak mau menjadi bawahan orang lain. Jika Anda bersedia bersumpah demi jiwamu, kamu akan mengikuti Yang Mulia, akan lebih baik jika Anda bersedia ditahan. Jika tidak, Anda juga dapat menggunakan metode rahasia untuk menghapus ingatan Anda dan mengambil alih pengadilan suci langit terbakar di masa depan, orang-orang ini akan menjadi bahaya tersembunyi. Kata-kata sebelumnya adalah untuk menjelaskan kepada Zhong Shou dan membujuknya untuk berhenti. Target sebenarnya dari kata-kata berikutnya adalah para biksu abadi di platform batu. Zhong Shou juga mengedipkan matanya sedikit dan berpikir keras. Tentara Tao, saat ini, tidak hanya ada kekurangan biksu spiritual di bawah komandonya. Bahkan tidak ada satupun kultivator tingkat keabadian. Kekuatan tempur kelas atas memang kurang. Saat ini sih boleh-boleh saja, tapi kalau dibiarkan lama-lama pasti salah. Terutama ketika gelombang spiritual di dunia awan meningkat dan banyak biksu kuat kembali. Hanya saja orang-orang ini tidak hanya memiliki tingkat budidaya yang tinggi, tetapi juga sangat kuat. Hanya karena ki dan darahnya yang lemah dan dibatasi oleh platform batu, dia terlihat begitu tak tertahankan di bawah pedangnya. Setelah meninggalkan penjara kematian, dimanapun Anda ditempatkan, Anda akan tertarik oleh banyak kekuatan dan akan diperlakukan sebagai tamu terhormat dan dihormati. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi prajurit Tao di Zhong Shou-nya? Ubah saja ke bentuk lain, tidak dibatasi, tidak mau bersumpah, dan tidak mau dikorbankan olehnya. Zhong Shou sangat khawatir. Itu tidak ada hubungannya dengan moralitas, saya sungguh tidak bisa mempercayainya. Setelah tidak ingin mengerahkan seluruh upaya untuk membawa orang-orang ini keluar dari penjara kematian 9 Jue, seseorang menikam mereka dari belakang. Zhong Shou-nya bukanlah orang baik. Orang-orang ini terjebak di sini karena alasannya sendiri, dan kebanyakan dari mereka bukanlah orang baik. Mengapa Zhong Shou-nya menyia-nyiakan kekuatannya untuk menyelamatkan para biksu ini?
Adapun apa yang dikatakan Lu Wubing tentang kembali ke keluarga Lu dan mengambil alih pengadilan suci langit terbakar, dia tidak mengambil hati sama sekali. Pada saat ini, ekspresi para biksu abadi di platform batu juga berubah. Dia memandang Zhong Zhou dengan cemas, mengetahui bahwa hidupnya ada di ujung jari pria yang telah membasmi lebih dari 10 pembudidaya tingkat keabadian hanya dengan sebuah pikiran. Setelah mendengarkan kata-kata Lu Wubing, ekspresi selusin orang lainnya sedikit berubah, dan mereka sudah menunjukkan ekspresi emosi dan keraguan. Apalagi ketika mereka mendengar kata ke alam, wajah lebih dari 50 orang bersinar cemerlang. Mengenai beberapa kata Lu Wubing berikutnya, secara mengejutkan dia juga terdiam. Tidak ada yang marah, tidak ada yang melawan, semuanya melamun. Zhong Zhou memikirkannya dengan berbagai cara, tetapi sulit untuk mengambil keputusan. Dia menatap orang-orang di bawah lagi, lalu menamparkan sudut bibirnya, dan menyingkirkan pedangnya. Jika seperti yang dikatakan Lu Wubing, orang-orang ini memang berguna baginya. Di neraka api yang meleleh ini, disiksa tahun demi tahun. Di satu sisi, pikiran para beku ini telah dilatih menjadi sangat kuat. Di satu sisi, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan seorang wanita yang bisa melarikan diri dari penjara kematian dan membuka belenggunya sendiri. Selama mereka bisa melarikan diri, para biksu ini bersedia membayar berapapun harganya. Pedang tanpa nama kembali ke lengan bajunya, dan bahkan Hansi dan puluhan semut prajurit juga mengambilnya kembali. Abaikan para biksu di bawah untuk saat ini. Sebaliknya, dia meraih dengan satu tangan kultivator puncak alam abadi keluarga Lu yang melarikan diri dari menara. Maukah kamu menjawab pertanyaanku? Setelah bertanya, saya melihat orang ini mengatupkan giginya dan memandangnya dengan kebencian dan kebencian, seperti ular berbisa. Meski dia terlihat malu, matanya cukup tegas. Hanya dengan satu pandangan, Zhong Zhou tahu bahwa metode biasa tidak akan pernah membuatnya berbicara. Jadi saya berhenti berbicara omong kosong dan tidak ingin membuang waktu untuk bertanya. Pegang kepala orang tersebut dengan satu tangan dan langsung gunakan metode pencarian jiwa untuk secara paksa mencari ingatan orang tersebut. Jiwa pria itu begitu ketakutan sehingga dia meronta-ronta dengan liar. Sambil berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan pikirannya, dia juga berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan semua ingatannya. Tapi itu tidak secepat Zhong Zhou. Jejak kekuatan keyakinan dan keinginan Buddha mengalir, dan bahkan memiliki kemampuan untuk menekan dan memperbaiki. Jadi namanya Lu Suo. Nama yang bagus sekali. Sebelum aku sempat mengirim pesan. Zhong Zhou merasa lebih tenang di hatinya. Seperti yang dia duga, menara tinggi itu hancur dengan satu kaki. Pada saat itu, Lu berkata bahwa dia ingin memberitahu para terpidana mati tentang masalah tersebut. Bukan hanya formasi spiritual menara tinggi yang dihancurkan, tetapi juga orang ini, yang melaporkan metode beberapa orang bijak keluarga Lu. Tapi saat ini, yang paling dia pedulikan bukanlah ini, tapi Zhong Weiran. Daripada langsung membasminya, dia memilih untuk menangkap orang tersebut untuk mendapatkan berita tentang Zhong Weiran dari orang tersebut. Tentu saja, saya pernah ke sini. Zhong Zhou bingung untuk beberapa saat, dalam ingatan pria ini. Itu adalah seorang pria yang menawan dan kuat, seperti dewa, yang memaksakan jalannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menjentikkan jarinya bahkan 10 juta kali. Sebaliknya, semua orang berdosa di sini sudah mati atau terluka. Pencarian dilanjutkan, tetapi tidak ada ingatan tentang Zhong Weiran. Orang ini juga hanya tahu sedikit tentang apa yang berada di bawah tingkat kelima. Setelah beberapa saat, jiwa pria itu berangsur-angsur mati. Zhong Zhou berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya, namun sia-sia dan akhirnya roboh. Mata Zhong Zhou menjadi lebih curiga. Sepertinya ayahnya benar-benar pernah masuk penjara kematian ini. Jadi di manakah Zhong Weiran saat ini? Apakah dia melarikan diri dari penjara kematian? Atau apakah Anda terjebak di bawah lantai 6? Melihat ke bawah lagi, Zhong Zhou merasakan sedikit sakit kepala. Para biksu abadi ini juga perlu memikirkan cara yang tepat untuk menghadapinya. Hanya 4 jam kemudian, di atas rerun dewa menara batu yang rusak, seorang lelaki tua berjubah merah berusia 60-an menginjaknya. Berjalan santai di antara rerun dewa, ada seringai dingin di wajahnya. Sungguh percuma jika kamu bahkan tidak bisa mengirimkan pesan. Kamu pantas dicari jiwamu dan mati. Matanya tertuju pada mayat dengan kepala bengkok selama beberapa saat. Pria tua berjubah merah itu menggelengkan kepalanya sedikit, mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah lain. Membasmi 10 makhluk abadi dengan satu pukulan, dan 6 di antaranya dibasmi dengan pisau terbang. Dia menghancurkan menara Zenyuan dengan satu kaki. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Dia begitu mendominasi,
dan dia pantas untuk bisa membasmi pedang itu di luar penjara kematian. Anda tidak ingin menutupi jejak Anda lagi. Benar sekali. Cukup sulit untuk menutupinya di sini. Meskipun orang ini tidak berada di alam dewa, kekuatan tempurnya lebih baik daripada seorang biksu di alam dewa biasa. Jika dikatakan bahwa dia berada di luar penjara kematian, dia masih tidak dapat menilai secara akurat tingkat kultivasi orang tersebut yang sebenarnya dan kondisinya saat ini. Jadi saat ini, secara kasar kita bisa mengetahui kekuatan orang yang secara paksa menginjak-injak menara Zenyuan dan ratusan platform batu. Dia melihat ke platform batu di sekitarnya dan melihat banyak platform batu telah hancur, dan ratusan rantai putus tersebar di semua tempat. Orang yang mengambil tindakan sangatlah licik dan berhati-hati. Banyak jejak telah terhapus, dan kecurigaan pun muncul. Tapi jelas ada yang salah dengan aura kematian di sini, terlalu lemah. Lelaki tua berjubah merah itu hanya berpikir sejenak lalu mencibir. Diselamatkan, hanya ada lusinan yang abadi, tapi mereka benar-benar bisa menonton pertunjukannya. Itu terlalu kecil, yah, itu digunakan untuk mengorbankan tentara Tao. Lumayan. Tidak ada petunjuk berguna lain di sekitarnya, jadi lelaki tua itu berhenti mencari. Dia menarik pikiran spiritualnya dan berpikir keras. Ketika seseorang memasuki penjara kematian 9 Jue, mereka jelas sudah siap dan percaya diri. Namun, latar belakangnya harus dangkal, jika tidak, dia tidak akan tergoda oleh lusinan biksu abadi di sini. Jadi mengapa kita harus menangkap orang yang bertanggung jawab di sini? Cari jiwa. Apa yang ingin diketahui orang ini? Apa tujuan masuk neraka ini? Mata lelaki tua itu berkedip-kedip, dan setelah beberapa saat, sudut bibirnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman pengertian. Jejak niat membasmi muncul di wajahnya. Teknik melarikan diri sangat bagus. Setidaknya bisa berpindah ratusan mil dalam sekejap. Ini adalah kepercayaan diri. Bahkan jika aku tahu perkiraan lokasimu, aku tidak dapat menemukanmu untuk sementara waktu. Mesin Ki ini terlihat sangat familiar. Saya rasa itu adalah seseorang yang pernah saya lihat sebelumnya. Sayangnya, terlalu samar untuk membedakannya. Menatap jurang dalam-dalam, sosok lelaki tua itu tidak menembus ke dalamnya. Sebaliknya, dia melangkah ke dalam kehampaan dan langsung keluar dari dunia kematian. Dalam formasi luar percikan api dan debu, serta banyak badai ruang dan waktu. Berjalan dengan santai. Sekitar setengah jam kemudian, mereka meninggalkan penjara kematian 9 Jue. Di depan mata lelaki tua itu, sebuah istana dengan radius 100.000 kaki dan seluruhnya terbuat dari batu giok merah menyala muncul. Tersembunyi dalam lapisan ruang dan waktu, ia pada awalnya tidak terlihat dan tidak terlihat. Tapi pemikiran spiritual orang tua itu. Segera, tempat yang disebut istana giok api ini sepenuhnya tercermin dalam pikirannya. Saat memasuki gerbang istana, beberapa murid keluarga Lu yang berpakaian pelayan melangkah maju untuk menghentikannya. Namun, saat melihat dengan jelas sosok dan penampilan pengunjung tersebut, mereka semua terlihat khusyuk. Mereka semua mundur lagi, salut dengan hormat. Lelaki tua berjubah merah itu masih menurunkan alisnya dan menunduk, bahkan tanpa meliriknya. Jalan lurus ke depan, menuju atrium. Sesaat kemudian, mereka tiba di depan aula merah menyala. Meskipun ini adalah istana, ini lebih seperti permata yang sangat besar. Saat lelaki tua itu tiba, suara samar pertanyaan datang dari dalam Lu Tianxing, kamu tidak menjaga penjara kematian 9 Jue. Mengapa kamu datang kepadaku? Suaranya seperti batu giok, dingin dan tenang, dan sangat enak didengar. Orang tua berjubah merah pada awalnya tidak menjawab, tetapi membungkuk ke arah pintu istana dengan hormat dan memberi hormat. Lu Tianxing, temui yang mulia. Setelah menegakkan tubuh, dia menjawab Tian Qing ada di sini untuk mencari bantuan dari Holy Lord. Tolong, mungkinkah keluarga Luku sedang dalam masalah? Atau apakah ada masalah di penjara kematian 9 Jue? Kamu harus tahu bahwa aku sudah lama mengabaikan urusan dunia. Jika itu hal biasa, jangan datang padaku. Tianxing tahu. Kali ini, saya datang ke sini untuk meminta Dewa Suci mengambil tindakan dan mengambil nyawa seseorang yang telah menyelinap ke penjara kematian 9 Jue. Sebelum Lu Tianxing selesai berbicara, dia merasakan gelombang kemarahan yang menindas mencapai jauh ke dalam jiwanya. Mengetahui bahwa orang-orang di istana jelas-jelas tidak sabar. Namun dia berkata dengan tenang. Jika dia adalah orang biasa, akan mudah bagi Tian Qing untuk membasmi orang ini. Dia bahkan akan mengabaikannya. Namun, teknik langit instan orang ini sangat bagus sehingga ketika dia menutupi nafasnya, sulit untuk menemukan jejaknya. Tian Qing bahkan lebih curiga terhadap orang ini. Jika ada yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu,
saya akan membantu mereka dari luar. Dalam kata-katanya, dia berusaha ringkas dan padat. Dan saat dia mengucapkan kalimat terakhir, perasaan terpaksa benar-benar mereda. Di dunia ini, tidak ada yang sepele jika menyangkut Supreme Sein. Ke dunia nyata, pemikiran spiritual yang besar dan tak terbatas tiba-tiba menyebar ke segala arah. Pindai lapisan ruang, dunia satu per satu. Setelah beberapa saat, suara seperti batu giok itu berbicara lagi. Mengapa orang ini masuk penjara kematian? Jangan bilang, Lu Tianxing tidak tahu apa-apa. Mata Lu Tianxing berkilat, dan cibiran di pupil matanya menjadi semakin kuat. Benar saja, ada keadaan yang sempurna. Indra spiritual Holy Lord pasti memperhatikan beberapa jejak, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Dia sama sekali tidak terkejut ketika bertanya kepada orang-orang di istana. Keluarga Fan Konglu tentu saja merupakan salah satu kekuatan utama di domain ini. Dia memiliki 3 alam pamungkas, tetapi justru karena itu, dia tidak dapat melawan musuh dari semua sisi. Apalagi lawannya yang juga merupakan Supreme Sein harus lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru. Bahkan jika itu adalah penjara kematian 9 Jue, jika tujuan pihak lain adalah melakukannya, itu tidak akan terlalu merugikan kepentingan keluarga Lu. Maka tidak ada salahnya membiarkannya begitu saja. Tutup mata saja dan itu akan berlalu. Memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain saja sudah cukup, dan jika memungkinkan, Anda juga bisa membiarkan orang lain berhutang budi kepada Anda. Hanya ada sedikit petunjuk. Junior ini hanya bisa mengetahui sedikit. Kurasa orang ini pasti putra Lu Hanyan. Memasuki alam kematian 9 Jue, kemungkinan besar dia datang ke sini untuk ibunya. Pintu giok terbuka dengan keras. Seorang pria muda dengan wajah seperti mahkota giok, bibir merah dan gigi putih, serta jubah ungu dan emas keluar dari dalam. Dengan ekspresi dingin, tidak marah tapi kuat, dia memandang lelaki tua berjubah merah yang berdiri di luar aula. Anak merokok, apakah kamu bercanda? Apakah kamu melakukan kesalahan? Apakah ada orang lain yang membantu kamu, atau kamu sendirian? Total ada 2 orang. Maaf Tian Qing tidak tahu apakah orang lain membantu. Lu Tianxing tersenyum tipis dan berkata dengan tenang tetapi yang mulia terlalu bodoh. Saya mendengar bahwa putra Han Yan kini telah menjadi terkenal dan makmur sebagai keturunan langsung dari keluarga Lu kami. Terlebih lagi, penguasa istana Changyan, Fang Jue, mencurahkan seluruh upayanya untuk membantu. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini jika dia tidak memiliki banyak kemampuan? Adapun apakah penilaiannya salah, Tian Qing hanya bisa menebak berdasarkan beberapa petunjuk, dan dia tidak yakin bahwa orang ini pasti putra Han Yan. Mengenai apakah penilaiannya salah, Tian Qing tidak yakin. Kita hanya bisa menebak berdasarkan beberapa petunjuk. Bagaimana kita bisa yakin bahwa orang ini adalah putra Han Yan tanpa melihatnya secara langsung? Mendengarkan dengan tenang, tatapan pria parubaya berjubah ungu itu seperti pisau, menyapu. Lu Tianxing merasa seluruh tubuhnya terbakar. Pupil matanya mengecil, akhirnya menunjukkan sedikit rasa takut. Namun, ekspresinya tetap tenang, dan dia berkata dengan tenang Dewa Suci akan mengetahui apa itu hanya dengan melihatnya, jadi mengapa bertanya kepada Tianxing? Bagaimanapun, orang ini dapat meminta orang suci tertinggi untuk mengambil tindakan untuknya. Miliknya asal-usulnya pasti luar biasa, Holy Lord tidak akan pernah sia-sia. Pria parubaya berjubah ungu itu mengerutkan kening, bersenandung lembut, dan ekspresinya akhirnya sedikit melembut. Pria ini benar-benar ahli dalam seni ruang sesaat, meninggalkanmu, Lu Tianxing, tidak berdaya. Memang benar, kamu bisa bergerak ratusan mil dalam sekejap. Bahkan di alam suci kita, meski kita bisa melakukannya, jaraknya jauh, tapi butuh banyak usaha. Tapi kekuatan magis ruang sesaat orang ini sepertinya punya tidak ada konsumsi sama sekali, terlebih lagi, menurutku ilmu pedangnya belum tentu menjadi musuhnya di awal alam dewa biasa. Selain itu, harus ada seseorang yang pandai dalam formasi untuk menutupi energinya. Berbicara tentang ini, Lu Tianxing tersenyum lagi bukannya tidak ada yang bisa kita lakukan, itu hanya membutuhkan waktu. Selain itu, karena saya sudah menebak asal-usulnya, saya hanya perlu menunggu dan melihat di tempat Lu Hanyan. Tapi orang ini, tidak peduli siapa Anda, ini sangat penting, jadi saya datang untuk meminta petunjuk dari Yang Kudus. Pria parubaya berjubah ungu itu mengangguk sedikit sambil berpikir. Coba pikirkan sejenak dan tersenyumlah dengan lembut. Kamu pintar, kamu punya pikiran licik yang dalam. Itu saja, tidak apa-apa membuang waktu 1,5 saat untuk orang ini. Lalu dia berkata orang di alam itu. Kinya sangat aneh, tapi juga sedikit familiar.
Sungguh penasaran. Ini saat yang tepat untuk bertemu dengannya sebentar untuk melihat sosok mana di dunia yang benar-benar menjadi orang suci tanpa membuat sebuah suara. Yang Mulia Jing. Ketika dia selesai berbicara, ruang kosong yang tak terhitung jumlahnya di depannya sudah berputar dan terlipat. Lu Tianxing menghabiskan setengah jam penuh. Ruang yang baru saja dilintasi. Di hadapan pria parubaya berjubah ungu, konsep jarak tidak ada sama sekali. Hanya dengan satu langkah, dia sudah berada di luar 9 penjara kematian tertinggi. Dalam pembentukan percikan api dan debu. Matanya dalam, memandang ke dalam kehampaan dari kejauhan. Kali ini, Lin Xuanxuang disembunyikan puluhan dunia jauhnya. Tiba-tiba ada perasaan di hatiku. Di istana Juntian, Huoran berdiri. Lalu dia menyentuh dahinya dengan tangannya dan menghela nafas sedikit. Mengapa orang ini menjadi khawatir? Dengan situasinya saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia siap. Mau tak mau dia merasa khawatir, mungkinkah dia hanya bisa berdoa agar muridnya selamat dan sehat, agar dia bisa diberkati. Cahaya mengalir di matanya yang indah, dan dari sudut matanya, dia melihat Jing Yin di sampingnya. Dia tampak pucat, menutup matanya rapat-rapat, mengatupkan tangannya, dan menggumamkan sesuatu. Setelah hanya mendengarkan beberapa kalimat, saya tahu itu adalah kitab doa. Lin Xuanxuang tiba-tiba mencibir tempat seperti apa penjara kematian 9 Jue itu. Bahkan di kehidupan Anda sebelumnya, kekuatan ramalan mungkin tidak berguna. Terlebih lagi, Anda belum membangkitkan kebijaksanaan dari kehidupan Anda sebelumnya. Jing Yin kaget, tapi ekspresi wajahnya semakin panik. Guru suci Xuanxuang, Sang Buddha ada di sini sekarang. Tetapi apakah ada kesulitan? Baru saja, Jing Yin merasakan jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Saya tidak tahu alasannya, tetapi saya hanya tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Sang Buddha. Itu mungkin mengancam nyawa, dan ada beberapa variabel di dalamnya. Cih, kamu belum membangkitkan ingatan akan kehidupanmu sebelumnya, tapi kamu sudah mengumpulkan 80% kekuatan magis ini. Ketika Lin Xuanxuang mendengar ini, dia mengerutkan bibirnya dengan jijik. Hidupku baik-baik saja, aku hanya dalam masalah. Bagaimanapun, aku, Lin Xuanxuang, adalah satu-satunya murid yang aku suka dalam hidup ini. Bagaimana aku bisa membiarkannya mati di penjara jika saya tidak memiliki jaminan penuh? Jing Yin tampak curiga, sedikit tidak percaya. Dia pernah mengalami tidak dapat diandalkannya Santo Xuanxuang sekali. Di mana seseorang bisa memisahkan jebakan untuk menyakiti orang lain. Sampai hari ini, setiap kali dia memikirkan apa yang terjadi hari itu, dia masih merasakan keinginan yang tidak bisa dijelaskan. Saya hanya berharap saya bisa mencekik orang suci Xuanxuang ini sampai mati. Itu berasal dari naluri, dan saya hampir tidak bisa mengendalikannya beberapa kali. Lin Xuanxuang sama sekali tidak menyadarinya, tetapi ketika dia melihat ekspresi Jing Yin, wajahnya menjadi semakin tidak senang. Apakah kamu tahu mantra darah pembakar sumsum keluarga Lu? Membakar roh darah sumsum. Jing Yin mengangkat alisnya, mengapa kamu belum pernah mendengarnya? Zhong Zhou sepertinya sangat tersiksa oleh mantra ini baru-baru ini. Tampaknya inilah alasan mengapa ia melarikan diri ke dunia Changling saat matahari terbenam. Teknik terlarang dari penjara kematian 9 Jue keluarga Lu sangat mirip dengan kutukan roh darah pembakaran sumsum. Teknik-teknik itu hampir bisa dikatakan memiliki asal-usul yang sama. Selain itu, hampir 3.000 murid keluarga Lu meninggal dalam kematian. Penjara setiap tahun. Semuanya, sebagian besar roh esensi darah akan diserap oleh formasi terlarang penjara kematian. Pada titik ini, Lin Xuanxuang merasakan ada sesuatu yang salah lagi dan menggelengkan kepalanya sedikit. Mengapa saya mengatakan ini kepada Anda? Bahkan jika Anda memberitahu saya, Anda tidak mengerti. Yang perlu Anda ketahui adalah meskipun dia dalam bahaya sekarang, masih ada secercah harapan dalam situasi putus asa. Mungkin dia masih bisa menguasai garis keturunan terkuat keluarga Fan Kong Lu. Meskipun dia mengatakan ini, dia merasa sedikit tidak yakin di dalam hatinya. Seberapa sulitkah mendorong darah Fan Kong ke puncak? Perjalanan Zhong Zhou di penjara kematian 9 Jue juga akan jauh lebih sulit dibandingkan yang lain. Sangat jarang untuk tidak mati dan menjadi gila. Mau tak mau aku bertanya-tanya apakah aku harus meminta bantuan dan menelepon guru Zhong Zhou yang lain. Ada 2 orang di sini, dan yang di sana tidak berani membuat kesalahan. Pada saat yang sama, di penjara kematian 9 Jue, Zhong Zhou berteleportasi satu demi satu. Tiba-tiba dia mengerutkan kening dan melirik ke langit. Tempat ini masih berada di tingkat ke-6, dunia yang penuh es dan salju, disebut neraka roda es kematian. Energi Yin ada di mana-mana dan udara dingin menghilang. Itu juga merupakan masa Ziwu,
ketika teknik terlarang mulai berlaku. Tapi hawa dingin yang tak ada habisnya menembus ke dalam tubuh. Tampaknya ada roda es yang tak terhitung jumlahnya, memotong dan menggiling jiwa. Menyerang langsung kesadaran jiwa manusia, jika menyangkut rasa sakit, masih di atas tingkat kelima. Seluruh kesadaran Zhong Shou membeku begitu dia memikirkannya, dan dia sama sekali tidak dapat berpikir. Yang paling meresahkan bukanlah sakitnya jiwa. Baginya, siksaan ini mungkin tidak lebih baik daripada kutukan darah yang membakar sumsum. Namun, ketika teknik terlarang ini mencapai tubuh, yang jelas masuk ke dalam tubuh adalah kekuatan es dan dingin. Tapi itu juga memicu kekuatan roh darah, dan energi serta darah mengalir mundur, langsung ke mata. Dan sumsum tulang serta elemen darahnya terbakar. Meskipun lingkungan sekitarnya penuh dengan energi dingin, itu tidak berpengaruh padanya. Bahkan teknik terlarang roda es tampaknya kurang efektif. Aliran balik ki dan darah ini pasti ada hubungannya dengan teknik terlarang penjara kematian 9 Jue. Pertama kali di penjara kematian 1000 pedang, seperti ini, dan dipicu olehnya. Setelah itu, kecuali Hansi, dia menelan pil binatang bermutasi itu dan memberi makan kembali energi alien. Setiap saat, itu disebabkan oleh sihir terlarang. Samar-samar Zhong Shou merasa bahwa dia telah menyentuh beberapa pembuluh darah tempat ki dan darah mengalir mundur. Namun, masih belum diketahui dari mana asal roh darah tersebut. 910.